Drama ini mengisahkan di mana demi ingin menikah dengan seorang CEO kaya raya, dia rela menyewa orang tua palsu untuk bersandiwara di depan calon mertuanya. Apakah setelah menikah kebohongan ini akan berlanjut? Tidak usah banyak spoiler dan selamat menonton. Drama ini dimulai dari dua keluarga yang hendak menjalin sebuah hubungan pernikahan yaitu di antara kedua pasangan ini. Namun siapa sangka di balik wajahnya yang rupawan ternyata gadis cantik yang bernama Su Yan memiliki beberapa kebohongan dalam hidupnya. 希望二位能够赎我，这是给您的。倒背如流，张许小姐您放心。您的专业是 Environment Su Yan sengaja merubah identitasnya dari Qiao Yan berubah menjadi Su Yan dengan mengambil marga dari neneknya. Su Yan juga sengaja menyewa orang tua bayaran untuk bisa menikah dengan pria bernama Hao Ming, seorang pria dari anak pemilik grup Jinda, yaitu salah satu grup top di bidangnya. Terlihat sebelumnya Su Yan yang telah memberi beberapa instruksi kepada orang tua bayarannya untuk terlihat sebagai orang berkelas di hadapan calon mertuanya, sampai akhirnya mereka bisa menjalankan rencana Su Yan tanpa ada halangan sedikitpun, walaupun sepertinya ibu Hao Ming yang kurang begitu menyukai Su Yan. 修的确实是不如搞实业的，确实是这样，名利我的最终追求。公与民，这才真正的输。 Kemudian ayah suruhan Su yang memberikan sebuah buku dengan mengaku itu baru diterbitkannya, dan saat orang tua melihatnya, dia mendapati salah satu buku yang tidak ada tanda tangannya. Alhasil ibu Hao Ming menyuruh untuk memberikan tanda tangannya. Tentu saja itu sudah direncanakan Su Yang karena saat itu Su Yan bertemu dengan salah satu penerbit aslinya dan menyuruh untuk mendatanganinya. Hal itu dilakukan agar ayah palsu Su Yan belajar untuk menirunya sampai persis mirip dengan aslinya. Melihat tanda tangannya sama, ibu Hao Ming langsung percaya dan membuat rencana Su Yan berhasil. Sampai akhirnya di saat mengobrol berdua, ibu Hao Ming yang bernama Yulan langsung menuduh Su Yan karena merasa Su Yan telah menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai akhirnya Su Yan menceritakan kepada Yulan bahwa selama ini dirinya tinggal dengan neneknya karena selalu ditinggalkan orang tuanya untuk bekerja di luar negeri. Sampai akhirnya Yulan merasa sedikit berempati kepada Su Yan setelah mendengar semua cerita tersebut. 我也要负我的男人。 Setelah semuanya selesai, terlihat Su Yan yang mengantarkan orang tua palsunya ke hotel dan menyuruhnya untuk check out besok pagi dan mengingatkan mereka untuk tidak sering-sering keluar rumah sebelum pernikahan terjadi. Saat tengah bekerja di tempat penyiaran, ada salah satu host wanita yang selalu berusaha untuk menyulitkan Su Yan yang bernama Si Wei. Dia adalah senior Su Yan, sementara Su Yan sendiri adalah seorang perencana acara family banquet di salah stasiun televisi. Sampai akhirnya Su Yan dipanggil Direktur Zhou karena merasa acara yang dikerjakan Su Yan selalu berakhir dengan rating yang rendah. Hal itu kemungkinan akan mengancam posisinya bila terus berkelanjutan. Melihat Hao Ming yang membantunya menghubungi Guru Sanyu untuk datang di acaranya membuat Su Yan merasa sangat senang sekali dan kemudian langsung berterima kasih kepadanya. Dan saat Su Yan bertanya bagaimana Hao Ming mengerti bahwa dirinya sedang berusaha menghubungi Guru Sanyu, sambil mencium pipi Su Yan, Hao Ming memberitahu bahwa di tempat Su Yan bekerja ada informannya. Mendengar itu membuat Su Yan sedikit gelisah, tapi di situ Hao Ming langsung mencium Su Yan dengan penuh gairah. 明确感受到，他是第一，他有再多做，我也要牢牢抓住这。 Cerita kembali sebelum Su Yan mengenal Hao Ming di mana terlihat Su Yan yang berangkat bekerja dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba Huan mendatangi Su Yan dan memberitahu bahwa ada satu masalah yaitu dirinya tidak bisa menghubungi brand tanaman tersebut, padahal 2 hari lagi waktunya syuting. Sampai akhirnya Su Yan mencoba mendatangi toko tanaman tersebut dengan berpura-pura sebagai Emi dan bertemu dengan pemiliknya dan mengaku sangat menyukai agave. Namun ternyata pemilik toko tersebut telah mengetahui bahwa dia adalah Su Yan yang ingin mengajaknya bekerja sama di acaranya. Dan sangat disayangkan karena pemilik toko tanaman tersebut tetap kekeh tidak mau diwawancarai di acara Su Yan dengan langsung menyuruh Su Yan untuk pulang. Tapi semua itu tidak menyurutkan kegigihannya karena Su Yan yang telah menyiapkan hadiah khusus untuk pemilik toko tersebut. Melihat itu membuat Tuan Shen sangat kagum karena itu adalah salah satu barang kesukaan Tuan Shen. Dan sebagai balasannya ternyata Tuan Shen juga telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Su Yan. Sampai Su Yan menyadari bahwa Tuan Shen juga telah banyak mencari informasi tentangnya karena mengetahui Su Yan yang setiap hari mendatangi tokonya. Dan itu menjadi awal mula perkenalan di antara Su Yan dan Shen Haoming.
Lagi-lagi Si Wei memarahi Su Yan karena Su Yan yang juga belum berhasil membuat Tuan Shen bersedia untuk diwawancarai, tapi tiba-tiba Tuan Shen mengirim pesan kepada Su Yan memberitahu bahwa dirinya bersedia untuk diwawancarai, dan hal itu membuatnya merasa sangat lega. Karena Tuan Shen yang ingin Su Yan menemuinya di Jindan Group, Su Yan segera bergegas ke sana, dan di situ Su Yan juga mengetahui bahwa Tuan Shen adalah wakil direktur serta anak dari pemilik Jindan Group. Karena keadaannya yang kurang sehat dan terlalu lama terkena AC saat menunggu Hao Ming membuat Su Yan langsung pingsan. Melihat itu Hao Ming langsung membawanya ke rumah sakit. Saat terbangun dan melihat Hao Ming yang telah merawatnya membuat Su Yan langsung mengucapkan terima kasih. Melihat semua perhatian dari Hao Ming sepertinya membuat Su Yan mulai tertarik kepadanya. Sampai akhirnya Hao Ming membawa Su Yan pulang ke rumahnya dan memperkenalkan kepada ibunya sebagai pacarnya dan juga memperkenalkannya kepada beberapa teman ibunya juga. Di situ Yulan juga sedikit mengajak Su Yan untuk mengobrol, sementara Hao Ming bertemu dengan ayahnya. Saat Luyan sedang berbincang dengan teman-temannya, melihat salah satu pelayan yang bernama Xiao Hui sedang kesulitan membuat Su Yan langsung pergi membantunya. Namun setelah memperhatikan Su Yan, tiba-tiba Xiao Hui juga sedikit mengkritik Su Yan yang terlihat seperti gadis dari kalangan biasa saja serta membandingkan dengan nyonyanya beserta semua temannya. Dan begitu Luyan datang, Xiao Hui langsung diam dan langsung pergi. Di situ Luyan juga sengaja menyuruh Su Yan untuk pergi mengambil makanan yang dia pesan dari sebuah klub makanan, kemudian langsung menyuruhnya untuk pulang saja. Di situ Su Yan juga langsung menyadari bahwa Luyan tidak suka padanya. Keesokan harinya saat tengah bekerja, Direktur Zhou memanggil Su Yan dan mengatakan bahwa permohonan untuk menjadi pembawa acaranya telah ditolak. Hal itu membuat Su Yan sangat tidak bisa menerimanya. Karena Luyan yang mengajak untuk bertemu dan teringat kata-kata dari Xiao Hui, Su Yan langsung pergi ke salon untuk merawat rambutnya sebelum bertemu dengan Luyan. Ternyata Luyan tidak hanya mengundang Su Yan saja, ternyata dia juga mengajak Jiaqi di dalam pertemuan tersebut. Tak hanya di situ Luyan juga mengajak Yutong serta memperkenalkannya kepada Su Yan. Dan sepertinya Luyan sengaja melakukan semua itu karena Luyan ingin Su Yan menyadari bahwa dirinya tidak pantas dengan Hao Ming, apalagi Luyan mengerti bahwa latar belakang keluarga Su Yan yang tidak bagus. Dan mendengar Luyan yang terus saja menghinanya membuat Su Yan teringat masa-masa kecilnya dulu yang juga selalu ditindas oleh teman-temannya. Dan karena sudah tidak tahan lagi, Su Yan sengaja mengarang semua cerita tentangnya di depan Luyan saat Luyan yang menyuruhnya untuk segera putus dengan Hao Ming dengan berkata bahwa dirinya sangat mencintai Hao Ming dan tidak akan meninggalkannya. Kembali ke cerita sekarang di mana saat melihat foto keluarganya bersama keluarga Su Yan, sepertinya membuat Luyan mencurigai keluarga Su Yan karena merasa ada yang tidak beres. Karena Hao Ming yang tidak memberikan pendapatnya saat rapat perusahaan tentang keinginan ayahnya yang ingin bekerja sama dengan grup Si Feng membuat ayahnya langsung menghampiri Hao Ming dan menanyakan alasannya. Sementara Su Yan yang telah berhasil syuting dengan guru Sanmu langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan lagi-lagi ada telepon dari Lu Yan mengajaknya untuk bertemu membuat Su Yan langsung bergegas menemuinya. Ternyata Lu Yan mengajak Su Yan untuk membeli sebuah rumah karena Hao Ming yang akan menikah dengannya, dan di saat Lu Yan sengaja membuat Su Yan mengalami kesulitan untuk memilih rumah, tiba-tiba Hao Ming datang sambil berkata bahwa sebenarnya dirinya telah memilih sebuah rumah dan langsung membawa Su Yan untuk pergi dengannya. Oke. Hao Ming membawa Su Yan ke toko tanamannya serta membuatkannya makanan. Di situ Hao Ming juga memberikan Su Yan sebuah jam tangan sebagai hadiah karena Su Yan yang akhir-akhir ini selalu menemani ibunya. Hao Ming juga memberitahu bahwa dirinya akan membantu masalah Su Yan yang ingin menjadi pembawa acara serta menangani Si Wei yang selalu menindasnya. Mendengar itu Su Yan langsung berterima kasih, namun dirinya ingin mengatasi semua masalah pekerjaannya sendiri. Terlihat Su Yan yang sengaja memberikan Luyan sebuah shell model terbaru, namun, sepertinya Luyan tidak menyukainya karena dia yang terlihat mengabaikan Su Yan,
Melihat itu Buma yang melihat shell tersebut menjelaskan kepada Su Yan bahwa Lu Yan tidak menyukai model shell seperti ini. Di situ Su Yan juga mendengar salah teman Lu Yan yang berkata bahwa Su Yan kurang dalam segala hal dan menyuruh Lu Yan untuk jangan terburu-buru untuk menentukan tanggal pernikahan. Dan dengan perasaan yang campur aduk Su Yan terpaksa pergi karena tidak ada seorang pun yang menghiraukannya di sana. Tidak habis akal, terlihat Su Yan yang sengaja membantu Xiao Hui saat berbelanja dengan alasan bahwa dirinya ingin belajar memasak darinya, padahal sedikit demi sedikit dia juga memanfaatkan itu untuk mengetahui semua tentang teman-teman Yulan, karena untuk bisa menikah dengan Hao Ming, dirinya harus bisa masuk ke lingkaran Yulan serta semua teman-temannya. 我能依靠的。 Bahkan Su Yan rela menjadi pelayan Yulan serta yang lain saat mereka bermain tenis demi bisa mendekati semua teman-teman Yulan. Saat Yulan dan teman-temannya tengah berbincang, tiba-tiba Kuli istri Direktur Xiao selaku pemilik Azura Capital datang, dan itu langsung menarik perhatian semua orang termasuk Su Yan, karena Azura Capital adalah grup terpopuler saat ini. Dan demi bisa mendekati Kuli, Su Yan juga rela belajar kunku yaitu hobi yang paling ditekuni Kuli. Sampai akhirnya Su Yan berhasil memainkan kunku dengan sangat baik, alhasil Kuli yang melihat itu membuatnya menjadi sangat tertarik kepada Su Yan, dan akhirnya Kuli juga mengajak Su Yan untuk berkenalan serta mengajak Su Yan untuk mengikuti lomba yang dia gagas. Di sini Su Yan merasa sangat senang sekali karena merasa telah berhasil mendekati Kuli dan dia ternyata juga ingin mengundang Kuli sebagai wanita paling berpengaruh ke acaranya, itu juga demi bisa mendekati semua teman-teman Yulan. Terlihat Su Yan yang bertemu dengan Mei Ling dan mengajaknya untuk ikut ke acaranya karena mengerti Mei Ling yang sangat ingin bertemu dengan Kuli, dan tentu saja Mei Ling sangat senang dengan tawaran tersebut. Sementara Direktur Zhou yang mendengar Su Yan yang akan mengundang Kuli di acaranya ternyata juga sangat mendukungnya. 给你这个机会， 谢谢主人。 放手做去吧。 Dan dengan kecerdikannya tentu saja Su Yan berhasil membuat Kuli menyetujui untuk ikut ke dalam acaranya, dan acara tersebut pun berjalan dengan sangat sukses. Melihat semua teman-temannya yang sedikit tertarik dengan Su Yan karena Su Yan yang telah berhasil membantunya membuat Lu Yan mulai menyukainya. 一个策划，台前的主度决定了减跑，帮我指点迷，杯质量更高。阿姨，小心烫。 Dan setelah melihat semua acara Su Yan yang sukses membuat Direktur Zhou sangat puas kepadanya, apalagi Su Yan yang juga telah berhasil menjadi host di acara tersebut. Berbeda dengan Si Wei yang terlihat sangat kesal dengan semua pencapaian Su Yan, sampai dia mempunyai niat jahat kepada Su Yan. Melihat Hao Ming yang tiba-tiba mendatanginya membuat Su Yan merasa sangat senang, apalagi saat Hao Ming yang memberikan sebuah kalung mutiara kepadanya sebagai hadiah Su Yan yang telah berhasil menjadi seorang host. Di situ Hao Ming juga terus menyemangati Su Yan supaya bisa menjadi seorang penyiar berita. 说谎的原因并不是渐渐传播。 Dan saat melihat fotonya dengan Kuli membuat Yulan langsung memuji acara Su Yan. 请检查。老公，祝贺大鱼。我们会应带动商业发展，哎，小许啊，为乡里乡亲。提升居民。你是山西人是吗？你去过没有？附近街区道路狭融入了大云县云晨晨， Di sisi lain di salah satu mall kakak Su Yan yang bernama Qiaolin tengah menjual produk, namun ada seorang pria yang sedang menggodanya, dan karena pria itu memegangnya, tentu saja membuat Qiaolin menamparnya dan juga menendangnya. Alhasil melihat itu istrinya yang tidak tahu permasalahannya dan mengira suaminya dipukul langsung marah dan terjadi kontak fisik di antara mereka, sampai akhirnya masalah itu berakhir di kantor polisi. Dan setelah itu tunangannya yaitu Lin Tao membawanya pulang untuk berbicara dengan kedua orang tuanya tentang persiapan pernikahannya. Namun sepertinya melihat kedua orang tua Lin Tao yang tidak menyukainya serta selalu menyalahkannya dan juga Lin Tao yang tidak pernah membelanya membuat Qiaolin sangat muak dan langsung pergi begitu saja. Sampai di rumah merasa sangat bosan dan ingin menemui Su Yan, Qiaolin sampai berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya akan ada perjalanan bisnis dan akan pergi ke Jingsu. Melihat Qiaolin yang telah ada di depannya membuat Su Yan merasa sangat terkejut, apalagi saat Qiaolin yang memberitahu akan menginap selama 2 hari dan juga telah memutuskan untuk membatalkan pernikahannya.
dan saat Hao Ming datang, Su Yan langsung memperkenalkan Qiao Lin sebagai sepupunya bukan sebagai kakaknya. Bukannya membawa Qiao Lin ke rumahnya, Su Yan malah membawa Qiao Lin ke sebuah hotel. Kemudian Su Yan juga memberitahu bahwa keluarganya hanyalah neneknya dengan mengaku dirinya yang bermarga Su Buka Qiao. Jadi itu alasan Su Yan tidak memperkenalkan Qiao Lin sebagai kakaknya kemudian langsung pergi. Mendengar semua itu, membuat Qiao Lin menjadi sangat kesal. Dan saat perjalanan pulang, Su Yan menjadi teringat dengan masa lalunya yang sangat memilukan karena dia yang punya sakit jantung bawaan dari lahir dan orang tuanya yang tidak begitu menginginkannya karena selalu mementingkan kakaknya daripada dirinya. Hanya neneknya sajalah yang selama ini tulus menyayanginya. Dan karena Hao Ming yang meneleponnya, Su Yan bergegas pergi ke studionya. Dan sebenarnya Hao Ming memanggil Su Yan hanya untuk mengajaknya melihat salah satu bunganya yang akan mekar. Di situ Su Yan dan Hao Ming juga banyak mengobrol sampai akhirnya Hao Ming menciumnya dan mereka berpelukan bersama. Melihat Qiao Lin yang mengabaikannya, Lin Tao mengunjungi salon milik ibu Qiao Lin untuk menanyakannya, dan Lin Tao menjadi sangat terkejut saat ibu Qiao Lin yang memberitahu Qiao Lin sedang pergi dinas ke Jingsu. Kemudian Lin Tao juga mengatakan bahwa mereka telah putus. Mendengar itu membuat kedua orang tua Qiao Lin menjadi sangat khawatir. 不是说他到荆州培训去？这是不是躲着咱们呢？你们只能试这2套，这家店我已经去过。 Sementara Su Yan yang mendapat telepon dari ayahnya juga langsung mematikannya, sampai akhirnya mereka juga memutuskan akan pergi ke Jingsu. 再就买去荆州的票是这儿了，这么多。哪个地址了？我哪知道啊？再打一个。 Terlihat Su Yan, Hao Ming berserta para orang tuanya yang sedang membicarakan tentang rencana pernikahannya, dan tiba-tiba saja di situ Su Yan yang tidak sengaja melihat kedua orang tua aslinya membuatnya berpikiran yang tidak-tidak hingga berhalusinasi di mana kedua orang tuanya mendatanginya hingga membuat kedua orang tua Hao Ming mengetahui kalau mereka adalah orang tua asli Su Yan. Tentu saja hal itu membuat Yulan sangat marah dan langsung pergi, namun akhirnya Su Yan tersadar karena Yulan menyadarkannya. Kemudian Hao Ming ada urusan mendadak bersama kedua orang tuanya dan mengharuskan mereka untuk segera pergi. Di situ barulah kedua orang tua asli Su Yan mendatanginya serta menanyakan tentang Hao Ming, dan saat mendengar Su Yan yang memberitahu dirinya akan menikah serta tidak berencana mengundang mereka, mendengar itu tentu saja mereka menjadi sangat marah kepada Su Yan. 话说的太伤人心了。人话说到这份上，不会去。就算你请我，我也。 Setelah bertemu dengan Qiao Lin, kedua orang tuanya langsung membicarakan tentang mereka yang tidak diundang di pernikahan Su Yan dan itu membuat mereka sangat kesal. 其父母，我们乔家没。爷爷回来。 Terlihat Qiao Lin yang mendatangi Su Yan serta sedikit mengomelinya karena tahu Su Yan telah membohongi keluarga Sen. Karena Qiao Lin yang mengkhawatirkannya namun melihat Su Yan yang sepertinya sudah tidak bisa dibujuk lagi membuat Qiao Lin langsung pergi begitu saja. Su Yan kembali ke desa Yunlai untuk mengunjungi neneknya. Di situ Su Yan juga menceritakan tentang pernikahannya. Dan benar saja memang hanya neneknya lah yang paling mengerti Su Yan serta yang selalu mendukung apapun keputusan Su Yan. Setelah ke rumah neneknya, saat di perjalanan kembali ke Jingsu terlihat Su Yan yang sangat sedih mengingat tentang perjuangan neneknya serta perjuangannya sendiri yang ingin hidup lebih baik. Dia ingin membawa neneknya suatu saat nanti ke Jingsu, tapi apalah daya saat ini dirinya yang akan menikah malah tidak bisa membawa neneknya ikut bersamanya karena kebohongannya sendiri. Terlihat Su Yan yang merasa sangat senang ketika Hao Ming memakaikan sebuah cincin di jarinya. Namun saat melihat Hao Ming yang sepertinya sangat akrab dengan Fang Lei sepertinya membuat Su Yan sedikit was-was serta cemburu. Terlihat Fang Lei yang sangat terkejut dan kesal saat Hao Ming memperlihatkan cincin di jarinya dengan memberitahu dirinya yang akan menikah, karena sepertinya Fang Lei menyukai Hao Ming.
Dan entah itu disengaja atau tidak, Su Yan bertemu dengan Fang Lei di kelas memasaknya. Su Yan juga langsung memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Hao Ming. Mendengar itu tentu saja membuat Fang Lei merasa sangat kesal. Sepertinya Su Yan juga mencoba untuk mendekati Fang Lei dengan mengajaknya makan bersama. Tiba saat di hari pesta pernikahan, terlihat Su Yan yang sangat cantik dengan gaun putihnya dan membuat Hao Ming yang tak lepas dari pandangannya. Tentu saja semua orang yang juga turut bahagia untuknya, namun tidak dengan Fang Lei. Yang tidak disangka ternyata Paman Su turut diundang. Tentu saja melihat foto pernikahannya membuat Paman Su yang merupakan orang tua teman Su Yan mengira itu Su Yan. Dan benar saja saat melihatnya Paman Su langsung menyapanya. Melihat itu langsung membuat Su Yan terkejut. Betapa tidak, karena Su Yan meminta tanda tangan di buku yang diakuisisi oleh orang tua palsu Su Yan. Apalagi saat Hao Ming dan ayah Hao Ming mendatanginya, terpaksa Su Yan memperkenalkan mereka. Ayah Hao Ming yang tahu kalau Paman Su juga bekerja di bidang arsitektur langsung merasa sama dengan ayah palsu Su Yan. Alhasil ayah palsu Su Yan langsung mengaku kalau mereka rekan kerja. Kemudian mereka mengajaknya untuk menyantap hidangan. Di situ Su Yan masih tidak tenang karena ayah Hai Ming yang berbicara dengan Paman Su. Di saat ayah Hao Ming bertanya ke Paman Su, buku yang ditulisnya tentang apa, Su Yan dengan cepat menjawabnya agar kebohongannya tidak terbongkar. Su Yan memberikan kode ke ibu palsunya untuk melakukan sesuatu. Alhasil ibu palsu Su Yan dengan sengaja menyenggol dan membuat air tumpah ke baju Paman Su. Tentu saja hal itu membuat Paman Su berpamitan pergi untuk mengganti bajunya. Di sisi lain Hao Ming memperkenalkan Fang Lei kepada teman-temannya sebagai saudari perempuannya. Di situ Fang Lei terlihat tidak senang, apalagi semua teman Hai Ming langsung meminta memindai kode WeChat-nya. Di malam harinya saat Hao Ming hendak tidur bersama Su Yan, tiba-tiba Fang Lei mengiriminya pesan serta mengajaknya bertemu. Tentunya Fang Lei juga mempunyai niat tidak baik dan sepertinya dia ingin menggoda Hao Ming serta sengaja mengungkit masalah kakaknya yang dulu adalah pacar Hao Ming. Sementara terlihat Su Yan yang hanya memperhatikan mereka dari balik jendela kamar. Dan benar saja di situ Fang Lei langsung mengungkapkan semua perasaannya kepada Hao Ming. Dan untungnya Hao Ming juga sama sekali tidak tergoda oleh itu dan kemudian langsung pergi meninggalkan Fang Lei sendiri. Saat bertemu dengan Fang Lei dan sepertinya dia yang terus saja mencari masalah dengannya membuat Su Yan langsung memperingatkannya. Setelah kembali dari bulan madunya Hao Ming langsung mengajak Su Yan untuk menemui neneknya. Sementara nenek yang melihat Su Yan dan Hao Ming datang membuatnya sangat senang dan langsung membuat beberapa masakan untuk mereka. Saat Su Yan tengah mengobrol dengan nenek, nenek memberitahu Su Yan bahwa ayahnya sekarang menderita sakit tumor serta menyuruhnya untuk pergi menjenguknya. Tapi sepertinya Su Yan tidak tertarik dengan perkataan neneknya dan malah mengganti topik pembicaraan. Di pagi harinya melihat Hao Ming yang telah bangun membuat nenek langsung mengajaknya untuk berbelanja bersamanya. Di situ nenek juga sedikit mengobrol dengan Hao Ming serta menyuruh Hao Ming untuk lebih menyayangi Su Yan. Dan ternyata Su Yan juga telah mengirim sejumlah uang di dalam kartu untuk pengobatan ayahnya. Hao Ming membawa Su Yan ke sebuah tempat, dan ketika Hao Ming yang memberitahu tempat ini kelak akan menjadi miliknya membuat Su Yan sangat senang dan terharu. Namun ketika melihat tiang ukur membuatnya sedikit sedih karena teringat tentang perlakuan orang tuanya di masa kecilnya. Menyadari hal itu Hao Ming langsung menyuruh Su Yan untuk mengambil lipstiknya untuk mengukur tinggi Su Yan saat itu juga, dan hal sederhana itu membuat Su Yan merasa sangat terharu dengan langsung menciumnya. Tidak sengaja melihat Yiming membuat Qiaolin ingin langsung mengejarnya, namun karena tuntutan pekerjaan membuat Qiaolin mengurungkan niatnya, dan karena ada sedikit kecelakaan kerja membuat lengan Qiaolin cedera serta harus dilarikan ke rumah sakit.
你去医院吧，这事交给我。 Dan betapa terkejutnya Qiaolin saat melihat dokter yang menanganinya adalah Yiming, yaitu temannya yang dia sukai sejak dulu, sementara Yiming menyukai adiknya sendiri yaitu Suyan. Melihat Qiaolin yang cedera membuat Yiming menyuruh Qiaolin untuk menghubungi Suyan dan hal itu semata-mata hanya karena Yiming ingin bertemu Suyan. Namun setelah Suyan datang dan saat melihat cincin di jari manis Suyan membuat Yiming sedikit sedih lalu kemudian pergi. Bye-bye. Saat mengantar Qiaolin ke kontrakannya dan melihat kamar Qiaolin yang sangat sempit, Suyan langsung menyuruh Qiaolin untuk pindah rumah. Awalnya Qiaolin terus saja menolak untuk pindah rumah. Namun ketika mendengar Suyan yang memberitahu tetangga apartemennya adalah Yiming membuat Qiaolin langsung menyetujuinya. Melihat Yiming yang datang pagi-pagi ke rumahnya hanya untuk membelikannya sarapan membuat Qiaolin sangat senang. Karena tidak bisa menghubungi Qiaolin, Lin Tao pergi ke Jingzhou untuk menemuinya. Namun karena tidak bisa menemukan Qiaolin, Lin Tao malah pergi ke kantor Suyan untuk menemui Suyan. Mendengar Suyan dan Yiming yang tengah membicarakan tentang Qiaolin membuat Lin Tao langsung salah paham dan membuat keributan. Alhasil melihat Si Wei di sana yang melihat semua ini membuat Suyan langsung membawa pergi Lin Tao. Sementara Si Wei tidak tinggal diam dan langsung bertanya ke semua orang apa yang baru saja terjadi. Tapi untungnya Yiming berpura-pura tidak mengetahui apa-apa kemudian langsung pergi. Setelah berbicara dengan Lin Tao, Suyan langsung mendatangi Qiaolin serta menceritakan semuanya. Hal itu membuat Qiaolin sangat kesal kepada Lin Tao. Dan kabar tentang Lin Tao itu juga ternyata telah sampai di telinga Hao Ming yang membuatnya langsung mencari tahu tentang Lin Tao. Hal itu juga langsung berimbas kepada pekerjaan Lin Tao dengan pimpinan yang melarang Lin Tao untuk cuti, sehingga Lin Tao tidak bisa lagi tinggal di Jingzhou lagi. Sementara itu terlihat Suyan dan Hao Ming yang terlihat sangat bahagia saat masak dan makan bersama. Melihat Hao Ming yang sepertinya sedang mengalami sedikit masalah tentang pekerjaannya membuat Suyan berusaha untuk menghiburnya. Demi untuk membantu Hao Ming, Suyan sampai mencari tahu informasi tentang Pa Huang kepada Mei Ling. Dan saat mendengar ibu mertua Pa Huang yang tengah berada di suatu panti jompo, Suyan langsung mendatangi panti tersebut serta berusaha untuk menemui ibu mertua Pa Huang yang bernama Yu Sufen yang menderita penyakit Alzheimer. Setelah melihat nenek Sufen yang sepertinya sangat menyukai bakso sayur, Suyan sampai meminta neneknya untuk mengajarinya membuat bakso sayur demi untuk bisa mendekati nenek Yu. Terlihat Suyan yang tetap mencoba untuk mendekati nenek Yu dengan mencoba merawatnya walaupun dirinya sempat dilempari kue oleh nenek Yu, sampai akhirnya nenek Yu juga merasa sedikit nyaman dengannya. Pada suatu hari tidak sengaja Pa Huang melihat kebersamaan di antara Suyan serta mertuanya. Dan saat mertuanya terlihat sangat gembira membuat Pa Huang juga sangat terharu. Hal itu pun tentu saja berimbas kepada hubungan Hao Ming dengan Pa Huang yang lebih baik karena Pa Huang tahu bahwa Suyan adalah istri Hao Ming yang telah merawat mertuanya. Dengan kecerdikannya Hao Ming juga langsung menggunakan kesempatan ini untuk bisa menjalin kerja sama dengan Pa Huang. Karena tidak sengaja melihat foto ayah yang disewa Suyan, Si Wei mulai mencari masalah dengan itu karena dia yang mencurigai ayah Suyan tersebut adalah palsu. Bahkan Si Wei juga sampai menemuinya. Bahkan Si Wei juga menghampiri Suyan dengan memberitahu bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah presentasi untuknya. Mendengar itu membuat Suyan sedikit khawatir. Dan benar saja alih-alih meminta bantuan Suyan untuk menjadi bintang tamunya, Si Wei malah menjebak Suyan dengan mencoba mengundang Pa Gao ke acaranya yaitu orang yang dulu dibayar Suyan untuk berpura-pura menjadi ayahnya.
Tentu saja melihat Pak Gao di sana membuat Su Yan terkejut. Si Wei bertujuan untuk mengungkap kebohongan Su Yan di depan umum dengan memperlihatkan foto saat pernikahannya karena ada Pak Gao di sana. Alhasil semua yang melihatnya dibuat terkejut. Namun Pak Gao tidak mengakuinya kalau itu bukan dirinya, dan dengan kecerdikan Su Yan, dia bertanya ke Pak Gao tentang tanda lahir di lehernya. Setelah Pak Gao memperlihatkannya, Su Yan kemudian meminta ponsel dan menyuruh untuk menampilkan di layar foto dengan orang tuanya di mana tidak ada tanda lahir di leher ayahnya. Alhasil melihat semua itu membuat si Wei menjadi kesal sendiri. 不好意思，明天开始必须。我父亲没有太极，我劝你冷静一点。明白了，许小姐。 Karena kejadian itu si Wei sampai dimarahi manajer Zhao dan untung dirinya tidak dipecat karena membohongi publik. Apalagi saat Su Yan yang sengaja memprovokasinya sampai si Wei menamparnya karena di situ ada Hao Ming. Melihat semua itu tentu saja Hao Ming juga langsung membela Su Yan serta memberikan si Wei sebuah peringatan. 不，放下，追究他，马上出方案。孙思维，走吧。 Melihat Su Yan yang berhasil menjadi seorang pembawa berita membuat semua orang merasa sangat senang, bahkan ibu mertuanya pun memberinya sebuah hadiah yang sangat mewah, dan hal itu membuat Su Yan juga merasa sangat senang. Tiba-tiba saja Hao Shen datang sambil merengek meminta ditemani main kuda di hari Sabtu, dan karena semua orang sedang ada acara, Su Yan langsung menawarkan dirinya. Namun tentu saja Hao Shen sangat ketus kepada Su Yan karena dia merasa Su Yan telah merebut perhatian semua orang sampai keluarganya tidak menghiraukan dirinya lagi. Merasa sangat kesal kepada kelakuan Hao Shen selama di sekolahnya membuat Yulan sengaja menyuruh Su Yan untuk mengatasi semua itu, dan tentu saja Su Yan tidak bisa menolaknya. 又跟同学发生冲突，孩子的家长很多次，他都不听。马上来一趟学校吧。 Setelah menemui wali kelas Hao Shen, Su Yan mendatangi Hao Shen dan berusaha untuk mendekatinya walaupun Hao Shen yang selalu mengabaikannya. Terlihat Su Yan yang bertemu dengan Zhou Zeyuan yaitu seorang kenalan lamanya, di situ mereka juga mengobrol tentang pekerjaan masing-masing. Terlihat Zhou juga membawa Su Yan ke perusahaannya serta menjelaskan tentang perusahaannya. Dan ternyata di balik semua itu Zhou ingin meminta bantuan Su Yan untuk memperkenalkannya kepada Hao Ming karena Zhou yang ingin bekerja sama dengannya. Tapi saat di toilet tidak sengaja Su Yan mendengar salah satu karyawan Zhou yang membicarakan tentang perusahaan ini hanyalah sebuah cangkang atau palsu. Mendengar itu membuat Su Yan langsung mencoba untuk memeriksanya, dan setelah mengetahui semua kebenarannya membuat Su Yan langsung pergi. 伙计啊，久等了。事儿了。 Hao Ming menyuruh Su Yan untuk mengajak Qiao Lin makan bersama sekaligus sedikit mengobrol bersama. 什么菜？表姐，应该能帮上忙。崔市长，这个公司呢，我不好。别人说了，你工作特别必须要经常去。认同你的所作所为啊！别以为我这么做就是你们俩什么时候带我去啊？云顶吧是吧？可以。 Karena sekarang adalah hari Sabtu, terlihat Su Yan yang menemani Chen bermain kuda serta mencoba untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba saja Chen terjatuh dari kuda, alhasil membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai akhirnya Chen mengalami sedikit cedera di kakinya yang mengharuskannya 4 minggu menginap di rumah sakit, apalagi mengetahui harus diurus oleh perawat karena semua orang sibuk dengan pekerjaannya kecuali Su Yan. Tentu saja hal itu membuat Chen semakin kesal karena merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya sendiri sampai akhirnya dia membuat keributan. Melihat semua itu Su Yan segera membuat sebuah rencana agar Chen bisa menurut kepadanya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Saat Qiao Lin yang tengah kontrol di tempat Yiming, Qiao Lin tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk bisa ikut makan bersama dengan Yiming. 来我店里啊，我在商场里面卖彩妆，店里直接找我就行。好呀，我家。 Sementara Su Yan masih terlihat tengah sibuk berada di rumah sakit untuk mengurus Chen, di situ terlihat Chen juga sudah mulai dekat dengan Su Yan. Dan saat malam hari Hao Ming datang, Su Yan langsung menceritakan ke Hao Ming bahwa Chen sengaja menjatuhkan dirinya sendiri karena ingin menarik perhatian semuanya. Su Yan juga sedikit menjelaskan apa yang kira-kira Chen rasakan saat ini dengan sedikit memberi saran kepada Hao Ming tentang apa yang harus dilakukan kepada Chen. 再犹豫都觉得
惊人的爱和陪伴，爱些欢喜的衣服。你在这陪着。哎，到你了。 Karena tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan Qiaolin berlatar belakang pendidikan yang cukup, Qiaolin memutuskan untuk masuk ke universitas lagi serta meminta Yiming menjadi mentornya untuk membantunya dalam belajar, sampai akhirnya Yiming bersedia membantunya. 教的会，于老师，真的除了你，没有人愿意帮，千万不要拒绝我，求你。不一定教得会。行吧，行吧，到。 Saat pagi hari mendatangi Chen, Su Yan dibuat terkejut dengan perubahan sikap Chen yang menjadi lebih baik kepadanya dengan memanggilnya dengan kakak ipar serta perminta maafannya juga. Hal itu membuat Su Yan merasa sangat senang. Terlihat Su Yan juga berhasil membuat kedua mertuanya untuk meluangkan waktunya seharian menemani Chen di rumah sakit. Sampai akhirnya Hao Ming juga memberikan sebuah kado istimewa, yaitu sebuah mobil berwarna merah cantik untuknya karena semua ini. 见一面。 Karena Su Yan yang telah mengetahui semua kebohongannya apalagi Su Yan yang mengaku tidak akan membantunya membuat Zhou langsung mengancam Su Yan akan membeberkan kebenarannya kepada Hao Ming. Tentu saja hal itu membuatnya sangat gelisah. Tidak sengaja melihat Yiming yang sedang minum, Qiaolin langsung mendatanginya serta menemaninya. Sampai akhirnya Qiaolin juga mengantar Yiming ke rumahnya karena Yiming yang sedang mabuk berat. Keesokan harinya Yiming datang dengan membelikan sarapan untuk Qiaolin. Yiming meminta maaf karena dirinya semalam mabuk karena stres memikirkan operasi. Namun Yiming mengaku kalau sebenarnya dirinya ingat setelah mabuk, di mana Qiaolin membantunya saat muntah. Mendengar itu Qiaolin menyuruh untuk melupakannya. Yiming merasa kalau sifatnya mirip dengan Su Yan karena sebenarnya saling peduli tapi keras kepala. Jadi dia berharap suatu hari nanti bisa duduk bersama dan mengobrol dengan baik tanpa melibatkan dirinya sebagai perantara. Di sisi lain saat Su Yan bercanda dengan mertuanya, tiba-tiba Yulan kedatangan tamu. Namun betapa terkejutnya Su Yan saat melihat tamu itu bersama dengan Zhou. Kemudian dia memperkenalkan Zhou kepada mereka. 你好。 Bahkan Zhou dengan cepat akrab dengan mertua Su Yan karena dia yang pandai membuka obrolan. Tentu saja hal itu membuat Su Yan terlihat gelisah dengan langsung beralasan mengambil air hangat. Namun tiba-tiba Zhou memanggilnya dengan bertanya masalah suaminya berinvestasi dengannya harus dibicarakan dengannya atau dengan mertuanya. Dan karena Zhou terus mengancamnya dan juga menyindirnya membuat Su Yan tidak kuat lagi dengan menyiram air teh ke bajunya. Di saat Su Yan dan Hao Ming ingin makan bersama di sebuah restoran, tiba-tiba Zhou datang dan mengaku terlambat datang. Tentu saja melihat Zhou di sana membuat Su Yan tidak bisa berkata-kata, apalagi Zhou mengaku kalau diundang Su Yan. 你们会在这儿吃饭？ Saat makan bersama, Zhou terus saja membicarakan perihal perusahaannya dengan Hao Ming, apalagi dia mengaku sudah meminta bantuan Su Yan dan sekarang baru sempat mengobrol dengannya. Zhou bahkan memberitahu dirinya sangat dekat dengan orang tua Suan karena sering berhubungan walaupun di luar negeri. Tentu saja mendengar itu Su Yan sedikit gelisah, walaupun Su Yan mencoba agar Hao Ming tidak mempedulikannya karena perusahaan Zhou bergerak di bidang medis dan tidak cocok grup Zinda. Namun Hao Ming mengaku perusahaannya di berbagai industri dan membuat Zhou terlihat senang. Hal itu membuat Su Yan langsung berpamitan ke toilet. Terlihat Su Yan yang semakin gelisah karena Zhou yang terus saja mengancamnya. Jika Su Yan tidak memberinya uang, maka dia akan mengekspos semua kebohongan Su Yan di internet. 你给我钱。 Dan karena Su Yan yang terus mengabaikannya, Zhou nekat mendatangi Su Yan dan mencoba untuk mengancamnya. Untung saja Qiaolin datang tepat waktu dan langsung menolong Su Yan, sampai akhirnya Zhou kabur sendiri. Melihat semua itu Qiaolin juga menghiburnya dengan meyakinkannya bahwa dirinya akan selalu melindunginya walaupun dirinya sendiri merasa bukanlah sebagai seorang kakak yang hebat. Mendengar itu sepertinya membuat Su Yan merasa senang. Su Yan sedikit terkejut saat Qiao Jianbin yaitu ayah kandungnya yang tiba-tiba menelepon memberitahu bahwa dirinya ada di Jiangsu serta meminta Su Yan untuk segera menemuinya. Dan ternyata semua itu adalah ulah dari Zhou. Di situ Qiao Jianbin langsung marah besar karena kebohongan yang dilakukan Su Yan.
Mendengar itu Su Yan langsung membela dirinya sendiri karena dirinya yang sangat mencintai Hao Ming serta memberitahu tidak mengambil sepersen pun harta dari keluarga Shen. Su Yan malah mengungkit tentang dirinya seperti ini itu adalah kesalahan kedua orang tuanya di masa dulu. Tentu saja hal itu membuat mereka berdebat. Sampai akhirnya Qiao Jianbin memberitahu bahwa dirinya memutuskan hubungan dengannya dan langsung pergi. Sampai akhirnya Su Yan menjual mobil pemberian Hao Ming dan memberikan uang tersebut kepada Zhou, namun sepertinya Zhou masih ingin meminta uang lagi kepada Su Yan sehingga membuat mereka berdebat, dan semua itu terhenti karena Zhou yang mendapat telepon dari Hao Ming yang mengajaknya untuk bermain golf bersama. Setelah melihat interaksi antara Zhou dengan Hao Ming, Su Yan langsung melarang Hao Ming untuk berinvestasi kepada perusahaan Zhou, dan tentu saja hal tersebut dilakukan karena Su Yan semata-mata ingin melindungi Hao Ming dari kejahatan Zhou. Mendengar semua itu Hao Ming hanya menyuruh Su Yan untuk tidak mengkhawatirkannya. Dan saat Su Yan yang ingin menceritakan semua kebenarannya, Hao Ming langsung mencoba untuk menenangkan Su Yan, sampai akhirnya Su Yan sendiri tidak jadi memberitahukan semuanya kepada Hao Ming. Dan sepertinya Hao Ming juga telah menyiapkan sebuah rencana untuk Zhou karena dia berkata akan menyetujui untuk berinvestasi di perusahaan Zhou, namun tentu saja atas nama pribadinya dan bukan atas nama grup Jinda. 4 bulan kemudian terlihat Su Yan yang semakin sibuk karena karirnya sebagai pembawa berita juga semakin bagus. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi sangat senang. Dan Su Yan sempat sedikit terkejut saat Hao Ming yang memberitahunya bahwa Zhou telah ditangkap polisi karena kasus penipuan. Di situ Hao Ming juga memberitahu Su Yan apabila lain kali butuh uang tinggal minta saja kepadanya, jangan sampai menjual mobilnya. Terlihat Su Yan dan Qiao Lin yang sedang makan bersama serta sedikit membicarakan tentang Zhou, dan ketika tidak sengaja melihat Yiming, Qiao Lin langsung memanggilnya serta mengajaknya untuk makan bersama. Namun di situ Qiao Lin dibuat sedikit kesal kepada Yiming karena Yiming yang terus saja mengobrol dengan Su Yan daripada dengannya. Melihat sebuah kunci mobil baru di meja membuat Su Yan langsung menghampiri Hao Ming dan ingin mengatakan semua kebohongannya. Namun sepertinya Hao Ming memberi isyarat supaya Su Yan untuk tidak mengatakan semuanya, dan hal itu membuat Su Yan menjadi sangat ragu. Karena butuh sebuah pendanaan untuk perusahaannya, Hao Ming berusaha mendekati kakak beradik Jiang Yun serta Jiang Liang untuk mengajak bekerja sama. Di situ Hao Ming juga sedikit menyuruh Su Yan untuk membantunya. Dan saat melihat Fang Lei yang sedang mendekati Jiang Liang sepertinya sangat menarik perhatiannya, apalagi saat melihat Fang Lei yang meracik obat anti mabuk membuatnya teringat dengan mantan kekasihnya dulu yang juga adalah kakak dari Fang Lei. Melihat Hao Ming yang sedang berbicara dengan Jiang Yun membuat Su Yan langsung mendatanginya. Di situ Hao Ming langsung memperkenalkan Su Yan kepada Jiang Yun. Melihat pakaian Su Yan yang kurang cocok membuat Jiang Yun mengajak Su Yan ke ruang istirahatnya untuk berganti pakaian, dan rupanya melihat kecantikan Su Yan membuat Jiang Liang yang melihatnya dari kejauhan sedikit tertarik padanya. Bahkan setelah melihat Su Yan yang memakai bajunya juga kagum dengan kecantikannya, apalagi saat Su Yan yang memberinya sebuah hadiah sepertinya langsung membuat Jiang Yun merasa sangat senang. Alhasil Su Yan berhasil mendekati Jiang Yun. Sementara itu terlihat Hao Ming yang selalu memperhatikan Fang Lei, bahkan dia juga membantu Fang Lei saat dia muntah-muntah karena kebanyakan minum. Di situ Hao Ming juga menyuruh Fang Lei untuk tidak membantunya mendekati Jiang Liang lagi karena kesepakatan kerjasamanya telah tercapai. Setelah bertemu dengan Jiang Yun dan juga Jiang Liang, sepertinya kerjasamanya akan berhasil. Hao Ming langsung menghampiri Su Yan dengan memberinya sebuah hadiah mewah. Melihat itu Su Yan sedikit enggan untuk menerima hadiah tersebut karena mengingatkan dengan semua kebohongannya. Sementara Lin Tao yang mendengar perkataan para rekan kerjanya tentang Qiao Lin yang sedang bersama Yiming membuatnya langsung menghampiri Yiming di tempat kerjanya dengan menanyakan di mana keberadaan Qiao Lin. Tepat saat Lin Tao membuat keributan di ruang Yiming, Qiao Lin datang dan langsung membawa Lin Tao untuk pergi dari sana.
刚跟我分手就差点被我抓着现行。没有任何的关系，分手了好不好？ Karena hari ini ulang tahun Suyan, Hao Ming mengirim sebuah gaun untuknya serta mengajaknya bertemu di Agave untuk makan malam berdua. Tentu saja mendengar itu membuat Suyan merasa sangat senang. Tapi tiba-tiba Fang Lei menelepon dan membuat Hao Ming langsung menghampirinya. 你来啦？谁让不要再越界？告你。 是雪妍姐的生日。 Sementara itu Suyan yang sudah datang dan melihat semua persiapan Hao Ming untuknya membuatnya merasa sangat terharu. Di sisi lain Fang Lei terus mencoba menahan Hao Ming dengan mengancam akan bunuh diri agar Hao Ming tidak pergi meninggalkannya. 放下！ Dan karena Hao Ming yang belum datang, Su Yan terus meneleponnya, namun sayangnya juga tidak bisa, sampai akhirnya Su Yan pulang ke rumah, dan begitu Hao Ming pulang, dia langsung meminta maaf kepada Su Yan serta mengucapkan selamat ulang tahun padanya sambil memberikan sebuah kecupan manis di bibirnya. 我们一起吃蛋糕，我先洗个澡。 是金达集团和 Saat Shen Jinsong ketua grup Jinda serta Zheng Yuanzu ketua grup Sifeng hendak menandatangani kontrak kerja, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Yuanzu karena masalah pemilihan dewan direksi grup Sifeng yang ilegal. Hal itu membuat Shen Jinsong sangat pusing karena berimbas dengan saham grup Jinda yang langsung anjlok gara-gara masalah ini. Untung saja Hao Ming datang dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya telah mengetahui hal ini akan terjadi dan sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Mendengar itu membuat ayahnya langsung merasa lega. 我希望得到爸爸的支持。浩明，所有了。 Karena Hao Ming memecat salah satu karyawannya, dia tidak terima dan ingin melakukan kejahatan. Alhasil Su Yan mencoba membantunya dan membuat tangan Su Yan tergores pisau sampai berdarah. Dan karena hal itu Hao Ming sampai memberi Su Yan tambahan kartu, walaupun Su Yan menolaknya, Hao Ming tetap memaksa untuk menerimanya. 我得立马回公司。那你回来，回来吃晚餐吗？ Melihat Hao Ming yang menjemputnya di sekolah membuat Chen merasa sangat senang, apalagi saat Hao Ming yang memberitahu bahwa dirinya akan menemaninya seharian ini. Bahkan tidak seperti biasanya Hao Ming juga sengaja tidak menjawab telepon dari Su Yan. Hal itu sepertinya membuat Su Yan merasa bahwa rumah tangganya mulai terasa goyah. 一口，再吃一大口。 Setelah melihat hasil video Si Wei membuat Su Yan langsung memberitahu Si Wei serta memberikan sedikit sarannya walaupun Si Wei terlihat sangat kesal dengan hal tersebut. 跟写托曼拍摄镜头，条件那么，该不会有什么蒙准了？ Tidak tahu mengapa sepertinya sikap Hao Ming kepada Fang Lei telah berubah menjadi lebih perhatian, sampai-sampai dia ingin mengantarkan Fang Lei pulang, dan tentu saja hal tersebut membuat Fang Lei merasa sangat senang, apalagi saat Hao Ming yang telah menemukan gelangnya dan memakaikannya langsung di tangannya. Saat bermain golf bersama dan melihat interaksi antara Hao Ming serta Fang Lei sepertinya membuat Su Yan sangat terusik. Su Yan selalu menceritakan semuanya kepada Qiaolin, sementara itu Qiaolin juga tidak percaya jika Hao Ming sampai selingkuh dengan Fang Lei karena merasa Hao Ming yang sangat mencintai Su Yan. Karena sangat mabuk, Hao Ming mengantar Fang Lei sampai di rumahnya, di situ Fang Lei juga langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk merayu Hao Ming. 就长大了。 Sementara itu setelah Hao Ming mendapat kabar kerjasamanya yang melibatkan Pak Fang yaitu ayah Fang Lei berhasil, Hao Ming langsung mengatakan semua kebenarannya kepada Fang Lei, dan setelah mengerti kenyataan bahwa sebenarnya Hao Ming hanya memanfaatkannya saja membuat Fang Lei sangat marah serta frustasi. 告诉许源，我爱你，我求你啊！你慢慢跟进，这段时间辛苦你。你什么意思呀？证据和录音蓄意破坏沈总家庭加私利，你想求谁？ Melihat Hao Ming yang sudah pulang, Su Yan langsung mengaku bahwa dirinya ingin mengatakan sesuatu padanya, namun lagi-lagi sepertinya Hao Ming ingin mencegah hal tersebut dengan beralasan dirinya lelah, jadi ingin beristirahat. Fang Lei sengaja mendatangi Su Yan saat menjemput Chen di sekolah dan mengatakan bahwa sebenarnya Chen adalah anak dari Hao Ming dengan kakak kandungnya yang telah meninggal,
Mendengar itu membuat Suyan seperti tersambar petir, bahkan Fang Lei juga memberitahu Suyan bahwa di hari ulang tahunnya Hao Ming juga bersamanya. 应该还不知道吧？我和他嫂子， Begitu sampai di rumah, Suyan langsung bertanya tentang semua kebenarannya kepada Hao Ming. Alhasil Hao Ming mengatakan bahwa Chen adalah anak kandungnya dan juga telah mengetahui semua kebohongan Suyan selama ini. Apalagi kenyataan bahwa Hao Ming hanya memanfaatkannya saja tanpa ada rasa cinta sedikit pun, padahal Suyan melakukan semua itu hanya karena dirinya mencintai Hao Ming. Tentu saja hal itu membuat Suyan merasa sangat hancur. Sampai akhirnya Suyan memutuskan untuk mengajak Hao Ming bercerai. Namun di situ Hao Ming belum menyetujuinya karena dirinya merasa masih memerlukan bantuan Suyan untuk pekerjaannya. Jadi sedikit mengancam Suyan dengan pekerjaannya juga. Mendengar semua itu tentu saja membuat Suyan semakin merasa sedih. Terlihat Suyan yang telah menyiapkan makan malam romantis untuk Hao Ming. Suyan juga berharap bisa memulai hubungan awal lagi. Suyan mengaku akan menerima Chen dengan tulus serta menyatakan perasaannya yang tulus kepada Hao Ming. Namun nampaknya Hao Ming sama sekali tidak mempercayainya serta tidak menerima perasaan Suyan hingga membuat Suyan merasa hancur sekali lagi. 我还会给你举办一个主播转正通知，演技很好。第3次就不。有自取，男人在。 Hao Ming menyuruh Suyan untuk tersenyum dan terlihat seperti tidak ada yang terjadi dalam acara peletakan batu pertama untuk proyek grup Jinda. 你二位感情这么好， 我很认可他的工作能力，触动到我。各方面都非常。笑一下。新的。 Saat malam hari hendak tidur, terlihat Suyan serta Hao Ming yang saling membelakangi. Hao Ming mengkritik sikap dingin Suyan saat acara perstadi. Hao Ming juga menyuruh Suyan untuk bersikap lebih baik lagi di saat acara amal nanti dengan berjanji akan membantu Suyan dalam pekerjaannya. Lagi-lagi Fang Lei menghubungi Hao Ming serta mengancam akan bunuh diri jika Hao Ming tidak menemuinya hari ini. Di situ Hao Ming menemuinya hanya memberitahu bahwa selanjutnya Fang Lei tidak perlu ikut dalam proyeknya lagi lalu kemudian langsung pergi dan membuat Fang Lei semakin frustasi saja. 对了，我给你介绍几个优质男性，你又何必一直纠缠呢？ Di sisi lain saat hendak menemui Yiming, tidak sengaja Qiaolin mendengar salah satu keluarga pasien sedang memarahinya karena merasa tidak puas dengan operasi Yiming. Melihat itu Qiaolin berusaha untuk membantu Yiming dengan berpura-pura sebagai istri Yiming dan memberi sejumlah uang kepada wali pasien tersebut. Namun siapa sangka ternyata hal itu malah menjadi bumerang bagi Yiming karena atasannya memarahinya walaupun Yiming yang tidak tahu menau akan hal ini. Begitu tahu akan kesalahannya, Qiaolin langsung meminta maaf kepada Yiming. Mendengar itu Yiming juga langsung membawa Qiaolin untuk pergi membelikannya es krim dan sudah memaafkannya. Hal itu membuat Qiaolin merasa sangat lega. Terlihat Suyan yang mendampingi Hao Ming dalam acara amal, dan begitu melihat Fang Lei, Suyan juga mengajaknya untuk duduk bersama. 谢谢新企业家慈宝石镶嵌耳1.09克拉的人民币50万要进行开拍，70万在价格还有更万，第二300万。 Karena apa yang dilakukan Suyan, Hao Ming sedikit kesal melihat semua tingkah laku Suyan saat di acara pelelangan amal. 很大呀，送给你了，一看就是你的，是吧？ Melihat siaran wawancara Suyan serta Hao Ming di televisi sepertinya membuat nenek merasa bahwa ada yang tidak beres. Kemudian nenek langsung menelepon Suyan untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Mendengar semua itu juga langsung membuat Suyan menangis sedih mengingat masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Di situ Suyan mengaku bahwa dirinya sangat merindukannya dan akan cuti seminggu untuk pulang menemani nenek. 姥姥也想你。 Dan betapa terkejutnya Suyan saat sampai di rumah nenek, dia mendengar perkataan tetangga bahwa neneknya telah pingsan semalam dan sekarang berada di rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit melihat kedua orang tuanya,
Su Yan langsung menyuruhnya untuk pulang saja karena dirinya yang akan menjaga nenek di sini. Melihat neneknya yang belum juga tersadar membuat Su Yan menyadari bahwa ini semua adalah salahnya. Di situ Su Yan juga langsung berpikir ingin mengakhiri semua kebohongannya dan bercerai dengan Hao Ming. Terlihat Hao Ming yang sedikit kesal serta tidak menduga saat pengacaranya yang berkata bahwa sepertinya Su Yan sedang mempersiapkan perceraiannya. Dan benar saja saat di rumah, Hao Ming melihat Su Yan yang menyodorkan perjanjian perceraian serta perkataan bahwa dirinya yang tidak menginginkan seperser pun harta Hao Ming. Mendengar itu Hao Ming juga langsung mengancam Su Yan akan menghancurkan karirnya. Tidak mau kalah Su Yan juga langsung menelepon Fang Lei sambil berkata kepada Hao Ming apakah ingin bercerai secara damai atau hancur bersama. Su Yan juga memberitahu bahwa dirinya akan pindah serta mengajak Hao Ming bertemu di kantor sipil besok. Terlihat Su Yan yang kembali menyewa kontrakannya yang lama, sementara Hao Ming sepertinya masih sangat kesal dengan kepergian Su Yan sampai-sampai dia menutupi foto pernikahnya dengan menggunakan sebuah lukisan lain. Melihat Yiming yang stres memikirkan operasi selanjutnya yang harus dia tangani, Qiaolin langsung menarik tangannya dan mengajaknya untuk bersenang-senang bersama. Sampai akhirnya Yiming merasa percaya diri untuk operasi besok dan kemudian langsung berterima kasih kepada Qiaolin. Tidak sengaja melihat Su Yan yang sedang mengobrol dengan pengacara perceraian membuat Si Wei langsung mempunyai niat jahat untuk Su Yan, dan benar saja berita perceraian Su Yan langsung tersebar di kantor. Bahkan Fang Lei pun juga telah mengetahui hal tersebut dan itu membuat Hao Ming sangat terkejut. Kebetulan juga Su Yan sedang ada pekerjaan di situ, dan saat melihat Fang Lei yang memegang tangan Hao Ming serta menggodanya membuat Su Yan langsung mendatangi Fang Lei dan menamparnya dengan mengingatkannya bahwa dirinya belum bercerai kemudian langsung pergi. Hal itu membuat Fang Lei merasa sangat marah apalagi mendengar Hao Ming yang membelanya. Terlihat Si Wei yang menghampiri Su Yan dan langsung menghinanya dengan rumor perceraiannya, dan karena telah merasa lelah, Su Yan juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Melihat Su Yan yang telah mengakui semua kebohongannya dengan memberitahu dirinya yang akan bercerai dengan Hao Ming sepertinya membuat ibu mertuanya merasa sangat sedih karena terlihat ibu mertua Su Yan yang mulai menyayanginya. Saat bermain golf bersama mendengar Pak Huang yang membicarakan tentang kebaikan Su Yan sepertinya juga membuat Hao Ming sedikit sedih karena dirinya yang akan bercerai dengannya. Bahkan saat di rumah pun Hao Ming selalu kepikiran tentang Su Yan yang telah pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain melihat Yiming yang tiba-tiba mendatanginya membuat Su Yan sangat terkejut. Kebetulan Su Yan juga sedang mengalami sebuah masalah dengan keran airnya. Melihat itu Yiming langsung membantunya dan memberitahu Su Yan apabila sedang mengalami kesulitan, maka dirinya serta Qiaolin siap membantunya. Dan tiba-tiba Hao Ming juga datang beralasan untuk menambah catatan perjanjian perceraian, namun sepertinya Hao Ming hanya ingin melihat keadaan Su Yan saja, dan saat bertemu dengan Yiming sepertinya membuat Hao Ming langsung cemburu. 老公，我先回去，那我就不打扰你俩了，你弄了。打好，我也提醒你，把这个抢。 Su Yan sedikit terkejut saat mereka pergi ke kantor sipil untuk perceraiannya. Petugas di sana malah memberikan waktu tenang sebelum bercerai selama 1 bulan yang berarti Su Yan serta Hao Ming belum bisa bercerai untuk sekarang. Saat makan bersama terlihat Chen yang sedang kesal karena ingin memakan masakan Su Yan tapi tidak bisa karena Su Yan yang sudah tidak tinggal di rumah. Di situ Chen langsung menuduh Hao Ming yang telah membuat Su Yan pergi dari rumah, dan ternyata Lu Yan juga merasakan hal yang sama dengan Chen. Alhasil mereka langsung meninggalkan Hao Ming sendirian di meja makan. Sementara itu Su Yan yang terlihat kesusahan saat mencari pekerjaan baru, Hao Ming juga sempat terkejut saat ayahnya sendiri yang ternyata tidak mendukungnya untuk masuk dalam dewan direksi saat rapat. Ternyata semua ini karena ayah Hao Ming yang sangat marah dengan masalah perceraian tersebut serta aib Hao Ming di masa muda, sampai akhirnya Hao Ming dikirim ke Kabupaten Cheng'an untuk mencari tahu masalah proyek anak perusahaannya, serta tidak boleh kembali sebelum dia menemukan jawabannya. Di sisi lain Su Yan terlihat yang tengah kesulitan dalam pekerjaan barunya,
sementara Hao Ming yang telah sampai di Chang'an juga sangat terkejut melihat kondisi anak perusahaan tersebut yang ternyata juga kacau balau. Saat malam hari pun terlihat Su Yan dan Hao Ming yang sama-sama bekerja keras untuk pekerjaan barunya masing-masing. Walaupun mengalami kesulitan dalam pekerjaan barunya, namun, terlihat Su Yan yang selalu totalitas tanpa batas dalam bekerja. Sementara Qiao Lin yang baru saja melihat rekaman Su Yan dengan pekerjaan barunya langsung menghampiri Su Yan. Di situ Qiao Lin juga sangat kesal kepada Hao Ming setelah mendengar Su Yan menceritakan semuanya yang terjadi kepadanya. Qiao Lin juga sangat mengkhawatirkan saat melihat pekerjaan Su Yan yang mengharuskan dia siaran belasan jam dalam sehari. Tentu saja hal itu membuat Su Yan nampak senang dengan perhatian kakaknya tersebut. Terlihat Hao Ming yang ikut turun langsung di lapangan, sementara Su Yan juga terlihat tengah sibuk dengan siaran langsungnya. Di situ sedikit demi sedikit Hao Ming juga mengatur kinerja ulang proyek tersebut sesuai dengan rencananya. Tidak sengaja melihat siaran Su Yan, Chen Lin yaitu bawahan Hao Ming langsung memberitahu Hao Ming tentang hal ini. Melihat banyak yang memesan produk Su Yan sepertinya membuat Hao Ming juga tidak mau kalah. Dengan nama samaran pelabuhan hangat Hao Ming sampai memesan 100 produk yang tengah dijual Su Yan dan itu membuat Su Yan sedikit curiga. Dan karena Pak Qiu merasa pelabuhan hangat ini adalah pelanggannya yang spesial, dia sampai menyuruh Su Yan untuk menyetujui ajakan pertemuannya, dan betapa terkejutnya di situ Su Yan yang malah bertemu dengan Chen. Mendengar Chen yang bercerita bahwa semua orang di rumah merindukannya serta Hao Ming yang selalu menyendiri sepertinya membuat Su Yan sangat sedih, apalagi saat mendengar Chen yang memohon meminta dirinya pulang bersamanya. Sampai akhirnya Chen merasa senang dan tersenyum saat mendengar Su Yan yang mengatakan apabila Chen merindukannya, dirinya boleh meneleponnya dan juga akan menjemputnya. Seperti tiada puasnya melihat siaran Su Yan, Fang Lei langsung memberikan komentar jahatnya di siaran tersebut. Namun untungnya hal tersebut tidak banyak mempengaruhi Su Yan. Tapi karena kejadian tersebut membuat Pak Qiu marah besar kepada Su Yan karena telah dianggap merugikannya. Terlihat Fang Lei yang sengaja mendatangi Lu Yan dan teman-temannya untuk mengekspos pekerjaan Su Yan yang sekarang, dan benar saja hal tersebut langsung membuat semua teman Lu Yan menghina Su Yan. Namun sepertinya melihat itu membuat Lu Yan malah semakin peduli kepada Su Yan dan membela Su Yan di depan semua temannya dan itu membuat Fang Lei sangat terkejut dengan reaksi Lu Yan. Bahkan Lu Yan sampai menyuruh supirnya untuk memesan produk Su Yan dalam jumlah yang banyak serta terus saja memandangi Su Yan dari jauh, sementara Mei Ling juga langsung mendatangi Su Yan ikut membeli produknya dan juga menyemangatinya, dan saat melihat ibu mertuanya dari kejauhan yang memperhatikannya membuat Su Yan merasa sangat senang. Hao Ming mendatangi tempat Su Yan dan terus saja memperhatikannya sampai akhirnya Su Yan melihatnya. Melihat Su Yan yang sangat kelelahan membuat Hao Ming langsung memberikan sebuah kartu kepadanya, namun sayangnya Su Yan menolaknya dan kemudian langsung pergi. Merasa tidak cocok dengan cara kerja Pak Qiu, Su Yan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat Qiao Lin yang mengajak Su Yan untuk menghampiri salah satu temannya yang bernama Yao Yao membuat Su Yan mengingat bagaimana beratnya dia yang baru saja tinggal di Jingsu. Pak Zhang sengaja membuat masalah dengan memanggil Wang Defu yaitu seorang rentenir. Di situ Wang Defu langsung berkata bahwa Jinda telah mempunyai sejumlah hutang kepadanya dan kemudian langsung menagihnya kepada Hao Ming. Mendengar itu membuat Hao Ming langsung membantahnya karena memang yang berhutang uang adalah Wu Chengming dari grup Anqiang, bukanlah grup Jinda, tapi tentu saja Wang Defu tidak mau tahu dan hanya ingin meminta uangnya dikembalikan oleh Jinda, sementara Pak Zhang hanya tertawa melihat semua itu dari kejauhan. Di sisi lain setelah berpikir serta melihat hasil karya Yao Yao, Su Yan mencoba peruntungannya di dunia bisnis busana dengan mengajak serta teman-teman Qiao Lin seperti Yao Yao yang akan menjadi desainernya sekaligus Guan Guan, dan setelah beberapa pertimbangan akhirnya mereka sepakat untuk memulai bisnis tersebut. Terlihat mereka berempat tengah sibuk memulai bisnis tersebut dengan tanpa lelah sedikit pun.
bahkan Yiming juga turut serta memakai produknya dan mempromosikannya. Melihat Lin Tao yang masih saja mengejar Qiao Lin, Yiming langsung mendatanginya dengan melarangnya untuk mengejar Qiao Lin lagi dan memberitahu bahwa dirinya menyukai Qiao Lin dengan langsung menggandeng tangan Qiao Lin meninggalkannya. Melihat penggemar yang hanya bertambah tidak seberapa, Su Yan dan semuanya langsung mengevaluasi tokonya yang bernama Toko Baju Yan, sampai akhirnya mereka semua setuju untuk sedikit merubah gaya busana untuk mereknya. Sementara Hao Ming masih saja disibukkan dengan urusan pekerjaannya, namun juga tidak lupa untuk selalu memantau apa saja yang dilakukan Su Yan. Sementara itu terlihat Wang Defu yang begitu terkejut saat Hao Ming yang mendatanginya serta memintanya berinvestasi untuk Jinda, apalagi saat Hao Ming yang ternyata mengetahui rumahnya dan kenal baik dengan ibunya, dan setelah menyelidiki latar belakang Wang Defu, dengan cerdiknya Hao Ming juga memanfaatkan situasi tersebut untuk memaksa Wang Defu berinvestasi lagi, sampai akhirnya Wang Defu pun termakan juga dengan bujuk rayu Hao Ming. Di sisi lain Pak Zhang yang mendengar Hao Ming telah mempekerjakan manajer umum yang baru membuatnya merasa sangat kesal serta marah, apalagi mendengar semua perkataan Hao Ming yang telah mengetahui semua kejahatannya kepada perusahaan. Dan setelah berhasil menemukan masalah dari proyek yang tertunda tersebut, Hao Ming langsung memberikan laporan kepada ayahnya. Terlihat betapa kerja keras Su Yan untuk memperkenalkan ke semua kalayak umum tentang desain baju mereknya, sementara ketika Hao Ming yang melihat keadaan Su Yan yang begitu berantakan sepertinya membuatnya sangat khawatir. Dan saat Qiao Lin yang melihat Hao Ming sedang memperhatikan Su Yan langsung mendatanginya serta memperingatkannya untuk tidak mengusik Su Yan lagi. Tidak sengaja melihat Su Yan, Jiang Liang langsung menghampirinya serta bertanya sedang melakukan apa. Di situ Su Yan juga langsung memberitahu bahwa dirinya sedang mencari investasi untuk usahanya, dan setelah melihat proposal tersebut, Jiang Liang langsung memberikan beberapa saran untuk Su Yan serta sedikit membantunya. Setelah mengetahui info dari asistennya kalau Pak Barakin akan datang ke Jingsu, Hao Ming mengaku banyak yang ingin berinvestasi dengannya, namun asistennya memberitahu kalau Steve sudah lebih dulu diutus untuk bertemu dengannya di Moskow. Mengetahui itu Hao Ming membiarkannya maju lebih dulu. Di sisi lain Steve sudah datang ke Moskow untuk menemui Pak Barakin demi berinvestasi dengannya, namun setelah mengobrol dengannya, ternyata Pak Barakin datang ke Tiongkok untuk berlibur dengan istrinya, jadi tidak akan membahas bisnis sedikitpun. Apalagi Pak Barakin menyarankan Steve untuk menikah karena tahu dirinya masih lajang. Dan setelah mengetahui informasi kalau Pak Barakin adalah tipe orang yang sangat menyayangi istrinya membuat Hao Ming berpikir untuk menghubungi Su Yan. Di sisi lain ketika bekerja sama dengan Su Yan sepertinya membuat Jiang Liang menjadi sangat tertarik kepadanya. Di situ Jiang Liang juga berusaha untuk mendekati Su Yan. Tiba-tiba saja Hao Ming menelepon dan sepertinya ingin mengajak bertemu karena memerlukan bantuannya. 他找你干嘛呀？现在闹这么僵，他说有事情要我帮忙，主动找我可能。你是不是想去啊？谁能管得了你了？我会把我。 Setelah kedatangan Su Yan, Hao Ming langsung menceritakan bahwa dirinya ingin melakukan kerjasama dengan pasangan pebisnis. Namun karena pebisnis tersebut sangat mementingkan keluarga, Hao Ming ingin Su Yan menjadi istrinya untuk memenangkan hati mereka. Jadi Hao Ming memberitahu akan berinvestasi untuk usahanya. Namun, Su Yan langsung menolaknya karena tidak ingin Hao Ming yang berinvestasi untuk usahanya. Su Yan malah hanya ingin 1 juta yuan saja untuk bayarannya. Terlihat Hao Ming dan Su Yan yang mulai beraksi untuk bisa mendekati Pak Barakin dengan sengaja menginap di hotel yang sama dengan menunjukkan kemesraannya. Dan setelah berbagai cara mereka lakukan, akhirnya mereka dapat mengenal Pak Barakin dan juga istrinya. 送一个最贵，最2132。 先生您好，您订的是这啊，谢谢老公，漂亮啊！先看到服务员订了一个浪漫套餐，原来是你们订的。 Akhirnya mereka juga bisa mengobrol serta minum bersama,
Melihat banyak pria yang memandangi Suyan yang memakai gaun sepertinya membuat Hao Ming kesal dan langsung melepas jasnya untuk memakaikan kepada Suyan. Di situ Suyan juga sedikit kesal dengan tingkah Hao Ming dengan langsung melepas jas tersebut dan melemparkan kepadanya. Tidak hanya itu mereka malah berdebat, sampai akhirnya istri Pak Barakin mendatanginya dan menyuruh Suyan serta Hao Ming untuk bermain kuis. Karena masih kesal satu sama lain, alih-alih bermain kuis mereka tak segan untuk menyiram air satu sama lain. Dan saat kuis selanjutnya saat ada kata-kata plester langsung membuat Suyan teringat saat dirinya jatuh cinta kepada Hao Ming. 快点！创可贴，太不可思议了！答正确。那默契程度，动作非常的贱。太。 Saat mengobrol bersama, Hao Ming menceritakan tentang ibunya Chen kepada Suyan di mana semenjak Hao Ming memutuskan untuk membawa Chen pulang bersamanya, ayahnya tidak lagi mempercayainya, dan sekarang juga tidak membiarkan dirinya masuk ke dewan direksi perusahaan. Di sisi lain ada seseorang yang selalu mengawasi setiap pergerakan Hao Ming dengan Suyan dan sepertinya itu adalah rival bisnis Hao Ming. Terlihat Hao Ming dan Suyan serta Pak Barakin dan istrinya yang sedang berjalan-jalan bersama, dan itu sepertinya telah menjadikan mereka menjadi sedikit lebih dekat karena istri Pak Barakin yang sangat menyukai Suyan. Sementara orang yang selalu memata-matai Hao Ming kali ini berhasil masuk ke kamar Hao Ming tepat saat Hao Ming serta Suyan yang masuk ke kamar, sampai akhirnya Hao Ming dan Suyan juga menyadari kehadiran orang tersebut, namun mereka sengaja untuk membiarkannya. Terlihat istri Pak Barakin yang sangat senang dengan oleh-oleh baju dari toko Suyan, kemudian mereka juga mengobrol bersama sambil minum teh, dan tiba-tiba saja Steve datang. Di situ Hao Ming serta Suyan langsung menyadari bahwa yang memata-matai mereka tadi adalah Steve karena sama-sama terluka. Di situ Steve juga langsung sengaja menyebarkan berita tentang perceraian di antara Hao Ming dan Suyan, bahkan sampai memperlihatkan foto-foto yang telah dia ambil diam-diam. Steve juga sampai mengajak Pak Barakin untuk melihat kamar Hao Ming serta Suyan, dan untungnya dengan kecerdasan Hao Ming terlebih dahulu dia telah menghias kamarnya, dan di situ Steve tidak bisa berkata-kata karena dia telah gagal mengekspos perceraian di antara Hao Ming dan Suyan, dan hal tersebut tentu saja membuat Pak Barakin sangat malu serta marah kepada Steve. Tidak berhenti di situ bahkan Steve menemui Suyan diam-diam dan menyuruhnya untuk membongkar semua kebohongan Hao Ming serta dirinya yang akan membayar Suyan 2 kali lipat dari yang Hao Ming berikan dengan sedikit mengancamnya. Saat makan bersama Steve juga sengaja menanyakan mengapa Suyan tidak memakai cincin pernikahannya dan juga menyinggung masalah perceraian. Mendengar itu Hao Ming langsung bertindak dengan menjawab semua rasa ingin tahu Steve serta Nyonya Barakin. Bahkan di situ Hao Ming juga langsung mengeluarkan cincin tersebut serta memohon Suyan untuk bersedia memakainya lagi, dan melihat semua itu membuat Pak Barakin serta istrinya menjadi sangat kagum. Tentu saja rencana Steve gagal lagi dan membuatnya merasa sangat kesal, apalagi melihat mereka berdua yang berciuman berdua. Dan setelah kepergian Pak Barakin serta istrinya, Hao Ming serta Suyan juga langsung balas dendam kepada Steve. Karena merasa sangat senang, Pak Barakin juga langsung bersedia kerja sama dengan Hao Ming. Saat perjalanan mengantar Suyan pulang, Suyan bercerita kepada Hao Ming bahwa yang berinvestasi untuknya adalah Jiang Liang. Mendengar itu sepertinya membuat Hao Ming sangat marah karena cemburu, sampai akhirnya mereka berdebat dan saling mengolok-olok satu sama lain. Karena telah mendapat seorang investor yaitu Jiang Liang membuat Suyang dan yang lainnya terlihat sangat senang sekali.
Sementara Chen yang sangat merindukan Su Yan sampai memberikan beberapa nasihat dan menyuruh Hao Ming untuk segera meminta maaf serta membujuk Su Yan agar kembali lagi ke rumah. 喜欢的女生追回来，拒绝100次。伊犁，你说多好啊！读书如果有这样事儿也不劳你费心。 Dan ternyata nasihat dari Chen tadi juga diterapkan Hao Ming dengan mengirimi Su Yan sebuah pesan dengan alasan akan bertemu dengan Pak Barakin. Namun karena respon Su Yan yang sangat acuh membuatnya merasa sangat kesal. Terlihat Su Yan serta yang lain sangat senang karena sekarang mereka telah mempunyai kantor sendiri untuk mereka bekerja nanti. Sementara Hao Ming terlihat begitu sangat putus asa memikirkan bagaimana caranya untuk tidak bercerai dengan Su Yan. Mendengar Hao Ming yang meminta maaf atas semua kesalahannya yang dulu membuat ayahnya berjanji jika kali ini Hao Ming berhasil bekerja sama dengan Pak Barakin serta berhasil memperluas pasar luar negeri untuk Jinda, ayahnya akan membantu Hao Ming masuk ke Dewan Direksi. 希望你从心底里，老板能够真正希望。 Sementara itu terlihat Jiang Liang yang sepertinya sangat senang bekerja sama dengan Su Yan karena bisa terus berdekatan dengan Su Yan. Su Yan dibuat kesal dengan Hao Ming yang sepertinya juga menghindari untuk perceraiannya dengan malah pergi ke Rusia beralasan bekerja sama dengan Pak Barakin, padahal besok adalah tanggal yang telah ditetapkan untuk perceraiannya, apalagi sebenarnya Hao Ming tidak keluar negeri melainkan hanya pergi ke tempat rekreasi saja yang menunjukkan banyak monumen negara-negara luar saja. Dan betapa terkejutnya Hao Ming yang malah tiba-tiba melihat Su Yan yang telah berada di depan pintu kamar hotel. Di situ Su Yan juga langsung mengajak Hao Ming pergi ke kantor sipil, namun tentu saja Hao Ming juga langsung mencari alasan supaya tidak pergi ke sana dengan berpura-pura sakit, sampai akhirnya mereka terlambat dan harus menunggu 1 bulan lagi untuk proses perceraian tersebut. Tentu saja hal itu memang yang diinginkan Hao Ming, sementara Su Yan hanya bisa kesal saja menatap wajah Hao Ming. Terlihat Jiang Liang yang masih berusaha mendekati Su Yan dengan dalih membicarakan tentang kerja sama mereka. Dan tentu saja hal tersebut juga dimanfaatkan Fang Lei untuk memanas-manasi Hao Ming, sampai akhirnya Fang Lei yang kesal sendiri dan menyiram air ke wajah Hao Ming karena Hao Ming yang tidak menghiraukannya. Melihat Jiang Liang yang menunjukkan rasa sukanya padanya, Su Yan langsung memperingatkannya bahwa dirinya masih menikah dan tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan memberitahu hanya menganggapnya sebagai investornya saja. Sementara Hao Ming yang telah memperhatikannya sedari tadi langsung menghampiri Su Yan dan langsung memperingatkan Jiang Liang untuk tidak mendekati Su Yan lagi. 天要下雨了，拜拜。你身上已经让一个不道德的第三者。 Su Yan juga sampai dibuat kesal dengan tingkah Hao Ming yang hendak mengikutinya saat di lift. Setelah mendengar beberapa nasihat dari Qiaolin dan melihat cincin pernikahannya sepertinya membuat Su Yan memikirkan Hao Ming. Di sisi lain ternyata Hao Ming juga sedang memikirkan Su Yan. Di sisi lain melihat Fang Lei masih saja memikirkan Hao Ming membuat Li Baogong langsung menciumnya. Setelah itu dia juga malah membahas rencana serta mengajak Fang Lei untuk menjatuhkan Hao Ming. Sampai keesokan harinya saat di kantor dia juga sengaja memotret proposal milik Hao Ming dan berencana untuk membocorkan rencana proposal tersebut. Terlihat Su Yan serta tim sedang melakukan sebuah rapat, sementara Jiang Yun yang mengetahui Jiang Liang saat ini sedang berinvestor kepada Su Yan langsung tidak menyetujuinya. Karena Su Yan serta Hao Ming menemaninya membuat Chen merasa sangat senang. Namun ketika melihat Su Yan yang telah pergi membuat Chen merasa sangat kesal kepada Hao Ming karena merasa Hao Ming sangat tidak peka. Bahkan Lu Yan juga mengaku kepada Hao Ming bahwa dirinya sangat menyukai Su Yan sebagai menantunya serta memberi semangat kepada Hao Ming untuk mengejar Su Yan lagi. 遇他的时候， Saat di rumah sakit melihat Yiming yang sedang bersama Wu Wenjin yaitu juga dokter di sana membuat Lin Tao langsung merekamnya serta menyuruh Qiaolin untuk melihatnya karena merasa Yiming telah selingkuh darinya. Lin Tao juga terus mempengaruhi Qiaolin dengan memberitahu Yiming telah selingkuh darinya, dan hal tersebut malah membuat Qiaolin semakin kesal kepada Lin Tao. Di situ Qiaolin juga menegaskan kepada Lin Tao untuk tidak lagi mengejarnya karena hubungan ini benar-benar telah berakhir dan menyuruhnya untuk hidup dengan baik kemudian langsung pergi. Masih memikirkan tentang kedekatan Yiming dengan Wenjin sampai membuat Qiaolin tidak bisa tidur,
Alhasil keesokan harinya Qiaolin langsung menghampiri Yiming. Di situ Qiaolin mengaku bahwa dirinya sangat menyukainya serta sedikit menyinggung masalah Yiming yang bersama Wenjin. Qiaolin juga mengajak Yiming untuk tidak bertemu selama seminggu untuk memikirkan ke depannya, dan itu sepertinya membuat Yiming sedikit bingung. Melihat sepertinya Qiaolin yang sedang ada masalah dengan Yiming, Su Yan langsung memberikan beberapa nasihat untuknya. Tidak lupa juga saat melihat Yiming yang berada di depan toko mencari Qiaolin, Su Yan juga memberikan sedikit saran untuknya, sampai akhirnya Yiming mengaku mengerti. Hao Ming berharap bantuan Yiming untuk hubungannya, namun malah mendengar curhatan Yiming yang ternyata juga sedang mengalami masalah tentang hubungannya dengan Qiaolin membuat Hao Ming serta Yiming saling bertukar pendapat dan adu nasib. Kemudian mereka bekerja sama untuk berjuang mendapatkan kembali kakak beradik tersebut. Karena akan ada acara di sekolah Chen, wali kelas Chen menghubungi Su Yan. Alhasil setelah itu Su Yan juga langsung memberitahu Hao Ming tentang masalah ini dan mengajaknya bertemu besok di sekolah. Namun berkat saran dari Yiming, Hao Ming langsung mendatangi Su Yan saat itu juga. Di situ Hao Ming juga terlihat berusaha untuk tetap tinggal di rumah Su Yan serta berusaha mencari surat perceraian tersebut, dan melihat tingkah aneh Hao Ming membuat Su Yan sedikit heran. Bahkan saat Qiaolin serta yang lain datang untuk makan malam bersama Su Yan, Hao Ming juga sengaja tidak mau pulang karena ingin mendekati mereka demi hubungannya dengan Su Yan. Hal itu sepertinya membuat Qiaolin merasa sangat kesal kepada Hao Ming. Setelah mendapat saran dari Yiming, Hao Ming sampai menyuruh sekretarisnya untuk mendatangi Su Yan dengan sengaja memperlihatkan dan menceritakan kesedihan juga kerinduan yang dialami Hao Ming saat ini. Tentu saja itu bertujuan untuk menarik simpati dari Su Yan, tapi percuma saja karena Su Yan tahu semua itu hanya sandiwara Hao Ming saja. Sementara Hao Ming yang mendapat laporan dari sekretarisnya bahwa misi telah gagal membuatnya sangat kesal, apalagi mengetahui bahwa Su Yan dan Jiang Liang yang pergi ke museum bersama. Sampai akhirnya Hao Ming mengosongkan semua barang yang ada di museum tersebut, dan mengetahui semua itu membuat Jiang Liang sangat marah karena merasa Hao Ming sedang mencari masalah dengannya. Bahkan Hao Ming juga sampai mengajak Jiang Liang bertemu sekaligus memperingatkannya untuk tidak mempunyai niat lain terhadap Su Yan selain sebagai investornya saja. Dan ternyata Steve bekerja sama dengan pengacara Li Baogong untuk sengaja menghancurkan kerjasama di antara Hao Ming dengan Pak Barakin dengan cara mencari bukti perceraian di antara mereka. Terlihat Hao Ming yang sengaja menemui Qiaolin untuk meminta bantuannya dengan menunjukkan semua kesedihannya serta memancing Qiaolin dengan menggunakan Yiming. Sampai akhirnya Qiaolin sedikit luluh dan mengaku dirinya akan membantunya untuk kembali kepada Su Yan lagi. Saat tengah rapat berdua dengan Su Yan, tiba-tiba Hao Ming datang dan membawakan Su Yan sedikit makanan. Melihat itu sepertinya membuat Jiang Liang merasa sangat kesal. Di situ Hao Ming juga sedikit memberikan beberapa saran kepada Su Yan untuk toko baju miliknya dan sepertinya juga terjadi sedikit perang dingin di antara Hao Ming serta Jiang Liang karena sama-sama ingin mendapat perhatian dari Su Yan. Menyadari akan hal itu Su Yan buru-buru berpamitan untuk pergi. Yiming memutuskan untuk mendatangi Qiaolin dan membawakan kosmetik sebagai oleh-oleh. Karena semua itu adalah kesukaan Qiaolin, tentu saja membuat Qiaolin sangat senang. Yiming juga mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Qiaolin dengan mengaku bahwa dirinya menyukainya, dan tampaknya semua usaha Yiming berhasil meluluhkan hati Qiaolin sampai akhirnya mereka berciuman bersama. Setelah melakukan video call dengan nenek, Su Yan mengatakan kepada Qiaolin bahwa toko baju Yan harus sukses dan secepatnya bisa mempunyai rumah sendiri di Jingzhou agar bisa membawa nenek tinggal bersama. Saat mengambil barang dari pabrik, Su Yan mengalami masalah dengan mobil pengangkutnya yang tiba-tiba mogok. Mengerti akan hal itu Hao Ming cepat tanggap dengan langsung turun tangan menghampiri Su Yan untuk membantunya. Sementara Su Yan yang melihat kesungguhan Hao Ming saat membantunya membuatnya sangat tersentuh.
Melihat Hao Ming yang terlelap karena terlalu kelelahan membuat Su Yan langsung mengambil tisu dan membersihkan wajahnya. Bahkan Su Yan juga membiarkan Hao Ming yang tertidur di pundaknya. Keesokan harinya terlihat semua orang yang sangat senang karena Su Yan yang memberitahu bahwa kelompok baju pertama mereka telah habis terjual. Di situ Su Yan juga memberikan semangat lagi untuk semua orang agar lebih meningkatkan semangatnya untuk produk-produk selanjutnya. Dan tiba-tiba saja terjadi masalah besar yaitu ada yang sengaja membuat produk sama persis dengan milik toko baju Yan serta menjualnya jauh di bawah harga yang berakibat sangat buruk untuk penjualan toko baju Yan. Sementara Jiang Yun juga sangat marah dengan berita tersebut dan langsung menyuruh Jiang Liang untuk menghentikan kerjasamanya dengan toko baju Yan karena merasa toko baju Yan akan segera bangkrut. Melihat Su Yan yang begitu putus asa karena masalah ini membuat Jiang Liang langsung menyemangatinya kembali dengan memberitahu dirinya pasti akan selalu membantunya. Sementara saat rapat bersama tim, melihat semua timnya yang juga putus asa, Su Yan langsung menyemangatinya dan mencoba menyusun kembali rencana untuk memperbaiki masalah ini dan membuat rencana penjualan produk selanjutnya. Melihat Steve yang tiba-tiba mendatanginya membuat Su Yan teringat kata-kata Jiang Liang yang sepertinya ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan toko baju Yan. Di situ Su Yan juga langsung mengerti ternyata Steve lah dalang dibalik semua masalah ini. Bahkan Steve menawari sejumlah uang kepada Su Yan agar Su Yan mengekspos perceraiannya dengan Hao Ming agar berakibat buruk pada kerjasama Hao Ming bersama Pak Barakin. Dan tentu saja Su Yan juga langsung menolak tawaran tersebut. 拒绝我没关系，卖了欢迎来找我。 充分的时间考虑。 Kebetulan di saat Lin Tao datang di perusahaan terlihat Su Yan yang terkena masalah dengan pengunduran kepala keuangan yang sangat mendadak. Melihat itu Lin Tao yang notabene adalah seorang akuntan langsung mengajukan dirinya untuk menggantikan posisi tersebut. Sampai akhirnya karena terdesak Su Yan serta Qiao Lin menyetujuinya. Lagi-lagi pihak dari pabrik datang dan meminta pembayaran tambahan deposit 10% di awal dibandingkan dengan perjanjian awal kepada Su Yan. Bahkan mereka juga mengancam Su Yan akan mengakhiri kontrak kerjasama apabila Su Yan tidak membayarnya hari itu juga. Dan tiba-tiba saja Hao Ming datang membawa Nyonya Barakin. Alhasil membuat Su Yan sedikit terkejut. Sementara dari pihak pabrik yang melihat Nyonya Barakin serta Hao Ming di sana sepertinya membuat mereka langsung berubah pikiran. Apalagi saat mendengar perkataan Nyonya Barakin yang selalu memuji produk milik Su Yan, bahkan mereka juga memberitahu kepada Hao Ming bahwa mereka akan selalu menjadi mitra toko baju Yan untuk kedepannya. Mengerti Su Yan yang sedang dalam masalah, Nyonya Barakin juga langsung menyemangatinya serta siap untuk membantunya. Nyonya Barakin juga mengaku bahwa dirinya akan pergi mengelilingi dunia dengan memakai baju milik toko Yan. Hal itu tentu saja membuat Su Yan merasa sangat bahagia. Setelah kepergian Nyonya Barakin, Su Yan juga langsung berterima kasih kepada Hao Ming. Apalagi saat mendengar Hao Ming yang telah mendaftarkan dirinya untuk ikut kompetisi desain agar toko Su Yan bisa mengatasi semua masalah ini. Karena semuanya sudah berjalan normal kembali, Su Yan beserta tim kembali membangun citra positif untuk produknya serta persiapan untuk mengikuti kompetisi tersebut dengan penuh semangat. Sementara karena posisi direktur keuangan yang masih kosong, Su Yan dan Qiao Lin sepakat memutuskan untuk memperkerjakan Lin Tao. Lagi-lagi toko baju Yan mengalami masalah dengan hak ikut kompetisi desain yang dibatalkan sepihak oleh pihak penyelenggara karena dianggap toko baju Yan yang memiliki aib. Tentu saja hal itu membuat Su Yan serta yang lain merasa sangat kecewa. Sementara Hao Ming yang mengerti akan hal itu dan tiba-tiba ada Si Wei yang ingin melakukan sebuah wawancara untuknya. Di situ Hao Ming langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk sedikit membantu mengklarifikasi tentang kebenaran produk toko baju Su Yan. Dan saat Su Yan yang melihat wawancara tersebut langsung merasa sangat terharu. Bahkan wawancara tersebut juga langsung membawa pengaruh positif untuk toko baju Yan dalam waktu sekejap, ditambah lagi banyak artikel positif yang menampilkan Nyonya Barakin saat memakai produk milik toko baju Yan.
dan semua itu menjadikan Su Yan serta yang lain bertambah semangat untuk segera mengatasi masalah ini dengan langsung mengadakan siaran langsung untuk mengklarifikasi masalah yang sedang terjadi. Sampai akhirnya penyelenggara kompetisi desain menghubungi Su Yan dan meminta toko baju Yan untuk mengikuti kompetisi lagi. Di sisi lain ada kabar baik juga untuk Jinda Group dengan kedatangan Pak Barakin yang menandakan kerja sama akan segera terlaksana di antara keduanya. Tidak sengaja bertemu Yiming yang hendak menjemput Qiaolin, Lin Tao langsung menjelaskan kepada Yiming bahwa dirinya datang ke toko Yan hanya untuk membantu Su Yan karena sedang membutuhkan seorang akuntan saja serta tidak ada maksud lain. Namun ketika melihat Qiaolin yang sepertinya sangat bahagia saat bersama dengan Yiming membuat Lin Tao sedikit sedih. Terlihat Su Yan serta tim yang bekerja sangat keras mempersiapkan kompetisi tersebut demi bisa masuk 8 besar dalam Piala Kinglan, dan tiba-tiba saja Hao Ming datang dengan sedikit memberikan motivasi tambahan kepada Su Yan, sampai akhirnya Su Yan mempunyai sebuah ide baru untuk peragaan busananya esok. 我有个方案要调整一下，召集大家一起去公司开个会。谢谢你。 Setelah peragaan busananya yang bisa dikatakan sangat sukses, Su Yan beserta timnya langsung sedang makan bersama. Tentu saja di sana juga ada Jiang Liang selaku investornya, Hao Ming dan juga Yiming. Dan ketika mendengar Su Yan yang hanya berterima kasih kepada Jiang Liang membuat Hao Ming merasa sangat kesal, apalagi saat melihat Su Yan dan Jiang Liang yang sepertinya sudah sangat dekat. Melihat Hao Ming yang terbakar api cemburu membuat Yiming langsung menenangkannya, begitupun saat Qiaolin yang ternyata juga sangat akrab saat berbicara dengan Jiang Liang membuat Yiming merasa sangat kesal, sampai akhirnya mereka saling menenangkan satu sama lain. Karena masih kesal serta dirinya yang tidak bisa mendekati Su Yan, Hao Ming langsung mengatakan bahwa dirinya akan pergi. Melihat itu sepertinya membuat Su Yan merasa sedikit sedih. Terlihat Su Yan serta Hao Ming yang telah mabuk berat, sementara Yiming dan Qiaolin hanya bisa menjaga mereka berdua. Saat keduanya membuka mata dan melihat satu sama lain yang telah tidur bersama membuat Hao Ming serta Su Yan sedikit terkejut, apalagi ketika mendengar Yiming serta Qiaolin yang mengetuk pintu kamarnya. Dan pelan-pelan mereka berdua akhirnya mengingat tentang kejadian tadi malam saat mereka berdua mabuk. Dan karena merasa sangat canggung satu sama lain, Su Yan berpamitan untuk segera pergi. Namun di situ Hao Ming langsung menghentikan Su Yan serta mengajaknya untuk sarapan bersama sambil sedikit menggodanya dengan ingin menciumnya. Tiba-tiba saja Lu Yan juga datang dan itu membuat Su Yan merasa panik. Merasa sepertinya Lu Yan yang telah pergi, Su Yan dan Hao Ming segera melanjutkan aksinya kembali. Namun siapa sangka Lu Yan malah memergoki mereka sampai membuat keduanya salting. Tentu saja Lu Yan hanya senyum-senyum saja melihat semua itu. Saat makan bersama demi mengajak Su Yan ikut pulang ke rumah, Lu Yan juga sengaja menyuruh Su Yan untuk merencanakan sebuah pesta kecil untuk Chen. Sementara itu saat selesai rapat, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke toko baju Yan. Ternyata dia adalah Pak Zhang Feiyu, kepala divisi pusat layanan bisnis dari kota Gubei yang ingin bekerja sama dengan toko baju Yan untuk pewarnaan tanaman yang dimana kebetulan rencana toko baju Yan selanjutnya akan memperkerjakan seri tersebut. Sampai akhirnya terjalinlah kerja sama di antara keduanya. Saat Su Yan hendak pergi menghampiri Hao Ming serta Pak Barakin, lagi-lagi Steve meneleponnya dan menghasutnya dengan mempengaruhinya agar Su Yan segera membongkar kebohongannya dengan Hao Ming tentang perceraian tersebut. Sampai akhirnya setelah acara makan malam selesai serta Pak Barakin yang telah pergi, Su Yan menunjukkan kemarahannya kepada Hao Ming karena Hao Ming yang telah membohonginya. Alhasil terjadi lagi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Karena masalah pekerjaan, Su Yan harus pergi ke kota Gubei,
sementara mendengar perkataan asisten Chen tentang festival serta ada pewarnaan tanaman di Gowei membuat Hao Ming juga pergi ke sana, tentu saja karena ini berhubungan dengan Suyan. Dan betapa terkejutnya Suyan karena tidak habis pikir saat melihat Hao Ming yang juga berada di bengkel pewarnaan tanaman, apalagi mengharuskan mereka berdua menjadi satu kelompok saat melakukan praktek pewarnaan tanaman. Dan ternyata mereka juga tinggal di kamar yang saling bersebelahan. Melihat itu Suyan langsung menuduh bahwa Hao Ming yang telah merencanakan semuanya, alhasil membuat Suyan merasa sangat kesal dan menyuruh Hao Ming untuk tidak muncul di hadapannya lagi. Tapi ketika itu benar terjadi sepertinya membuat Suyan kebingungan dan langsung mencari di mana keberadaan Hao Ming. Sampai akhirnya Suyan menemukan Hao Ming yang ternyata sedang latihan pentas drama, dan ketika melihat Suyan yang sedang melihatnya, Hao Ming juga langsung berusaha untuk kabur, namun tentu saja Suyan menyusulnya. Sampai akhirnya mereka kembali berbaikan dan pergi ke bengkel pewarnaan tanaman bersama. Setelah melihat beberapa hasil pewarnaan dan gambar di bengkel tersebut, rupanya Suyan tertarik dengan salah satu hasil karya Master Chu dan kebetulan juga Hao Ming mengenalnya. Kemudian Hao Ming langsung membantu Suyan dengan mengantarnya ke rumah Master Chu. Tapi sayangnya di sana Master Chu sangat tidak bersahabat. Master Chu tidak mau membicarakan tentang teknik celup rintang miliknya dan langsung mengusir Suyan serta Hao Ming. Dan setelah mencari tahu, akhirnya Suyan serta Hao Ming mengerti alasan dibalik semua itu adalah karena Master Chu yang baru saja bercerai dengan istrinya. 不肯再和朱大娘是，我觉得这段感情。 Di sisi lain melihat Qiao Lin yang sedang tidak sehat, Lin Tao langsung membawanya ke rumah sakit serta mengantarkannya pulang. Kebetulan saat Lin Tao ingin mengambilkan ponselnya yang tertinggal di toko, Yiming menelepon. Alhasil melihat itu Lin Tao langsung memberitahu Yiming dengan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah Qiao Lin. 危险，差点吐。走了，这次多亏了你啊。 Terlihat Suyan dan Hao Ming yang masih berusaha untuk membujuk Master Chu untuk berkarya lagi. Namun apa dikata walaupun Hao Ming serta Suyan yang telah meyakinkannya, tetap saja Master Chu menutup dirinya dan mengusir Hao Ming serta Suyan. Dan akhirnya mereka pergi sambil membicarakan tentang Master Chu di jalan, kemudian meluangkan waktu untuk bersenang-senang berdua. Terlihat Suyan serta Hao Ming yang mencoba untuk mendekati Tuan Chu beserta Nyonya Chu yang telah bercerai dengan berusaha untuk membujuknya bersama lagi agar Tuan Chu bisa membuat pola rintang lagi. 你知道我和他的关系，先走。出大事。 Suyan serta Hao Ming sampai membuat sebuah rencana untuk mempertemukan keduanya di kafe puncak gunung. Mereka berdua sama-sama memberikan sedikit saran kepada mereka berdua bahwa kisah mereka yang sangat mirip. Sampai akhirnya setelah mendengar semua itu Master Chu dan Nyonya Chu telah berbaikan dan kembali bersama. Hal itu membuat Hao Ming serta Suyan merasa sangat senang. 谁说我不敢？再帮我染一次吧。是那个。 忘恩负义。 Melihat penampilan Hao Ming saat pentas teater serta pengakuannya sepertinya membuat Suyan merasa sangat terharu. Alhasil kemudian Suyan berlari untuk memeluknya dan berciuman bersama. Sementara Suyan yang masih berada di kota Gubei, toko Yan yang sedang ditangani Qiao Lin sedang dalam masalah karena pinjaman. Namun di situ Qiao Lin tidak mau memberitahu Suyan dengan alasan tidak ingin mengganggunya. Di sisi lain Han Weiping dipukul dengan tongkat golf oleh ayah angkatnya yang merupakan rival bisnis Hao Ming karena merasa Han Weiping tidak berguna dalam mencari kesalahan Hao Ming. Sementara itu terlihat Lin Tao yang membawa proposal pengajuan pinjaman untuk ditanda-tangani Qiao Lin. Namun sepertinya ada yang disembunyikan oleh Lin Tao, jadi mengajak Qiao Lin untuk secepatnya pergi ke bank tersebut. Mendengar Hao Ming yang berkata bahwa dirinya telah berhasil bekerja sama dengan Pak Barakin serta telah berbaikan dengan Suyan membuat ayahnya sangat senang, sampai akhirnya ayahnya juga memberitahu bahwa dirinya akan menepati janjinya dengan memasukkan Hao Ming ke dalam dewan direksi sambil memeluknya. Di sisi lain Jiang Liang yang mendengar Suyan telah kembali bersama dengan Hao Ming membuatnya merasa sangat kecewa.
Namun bagaimana lagi dia selalu menghormati pilihan Su Yan walaupun dia merasa patah hati. Kembali ke Han Weiping yang mencoba mengorek informasi dari Fang Lei tentang kemungkinan Hao Ming yang punya anak di luar nikah, tentu saja untuk menghancurkan Hao Ming seperti perintah dari ayah angkatnya. Melihat Su Yan yang telah kembali membuat Chen merasa sangat senang, alhasil dia juga menunjukkan beberapa gambarnya kepada Su Yan yang membuat Su Yan merasa sangat terharu karena merasa sangat disayangi oleh keluarga Hao Ming. Dan di saat melihat kakaknya yang diam-diam mencium Su Yan saat dia tertidur membuat Chen sangat senang dan tertawa. Terlihat Paku yang biasa dipanggil Hao Ming sebagai pamannya ternyata adalah atasan Steve, yaitu orang yang ingin menghancurkan Hao Ming sendiri. Di situ Steve juga telah mengetahui bahwa Chen adalah anak kandung Hao Ming dan bukanlah adiknya. Steve juga menyuruh Wei Ping untuk segera mengekspos hal tersebut. Saat mengantar Hao Ming yang telah mabuk berat ke rumahnya, Wei Ping menggunakan kesempatan ini untuk mencari bukti bahwa Chen adalah anak Hao Ming. Sampai akhirnya dia menemukan bukti tes DNA milik Hao Ming serta Chen. Dan dengan secepat kilat berita tentang Hao Ming yang memiliki anak di luar nikah pun langsung tersebar di internet. Hal itu tentu saja sangat berimbas pada perusahaan. Sementara Su Yan yang melihat berita itu menjadi sangat khawatir dengan langsung pergi menemui Chen. Bahkan banyak teman-teman Chen yang telah mengetahui kabar tersebut dan membulinya, dan semua itu sepertinya membuat Chen merasa sangat syok. Dan benar saja saat rapat Dewan Direksi, Paku yang ternyata adalah dalang di balik masalah ini langsung menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Hao Ming, apalagi Chen juga tiba-tiba datang ke kantor serta membuat keributan. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja Chen turun dari mobil dan kabur. Mengetahui hal itu membuat Hao Ming menjadi sangat khawatir kemudian langsung mencarinya. Dan siapa sangka yang menemukan Chen adalah Wei Ping. Tentu saja Wei Ping juga mempunyai niat jahat kepada Chen dengan membawanya ke gedung Yongxiang. Alhasil Wei Ping juga mengirim pesan kepada Hao Ming untuk menjebaknya. Hao Ming serta Su Yan langsung pergi ke gedung Yongxiang, dan melihat Wei Ping yang mencurigakan, Hao Ming langsung mengejarnya serta bertanya di mana keberadaan Chen. Sementara Su Yan masuk ke dalam gedung bersama polisi untuk menjemput Chen, melihat Chen yang telah bersama Su Yan membuat Hao Ming merasa sangat lega dan langsung menggendongnya. Betapa terkejutnya ketika mereka keluar dari gedung ternyata telah banyak wartawan yang menunggu. Tentu saja semua ini adalah ulah Wei Ping serta kawan-kawannya. Sementara melihat banyak wartawan yang menyudutkan Chen serta Hao Ming, Su Yan langsung mengakui bahwa Chen adalah anaknya. Karena masalah tersebut Fang Lei sangat marah kepada Wei Ping sampai menamparnya akibat masalah Chen. Sementara di perusahaan, Paku juga menunjukkan wajah aslinya dengan memberitahu dirinya yang telah diam-diam membeli saham Jinda dan merencanakan semua ini. Hal itu pun membuat ayah Hao Ming sangat kecewa serta marah besar karena telah menganggapku sebagai sahabatnya tetapi tega mengkhianatinya. Semua itu sepertinya sangat mengejutkan ayah Hao Ming sampai dirinya tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sementara Hao Ming serta Lu Yan mengurus ayahnya di rumah sakit, Su Yan di rumah juga mengurus Chen. Dengan kedatangan Yiming membuat Hao Ming serta Lu Yan sedikit lega karena dia juga banyak memotivasi mengingat dirinya juga seorang dokter. Sementara Qiaolin juga mendatangi Su Yan dan memberikan sedikit motivasi untuknya. Terlihat Qiaolin yang sangat terkejut dan syok saat mendengar Lin Tao yang sebenarnya mempunyai niat buruk saat dirinya membantu toko Yan. Lin Tao mengancam Qiaolin supaya putus dengan Yiming serta kembali kepadanya. Karena kalau tidak, dia akan menyeret Su Yan serta toko baju Yan ke dalam masalah yang sangat besar. Sampai akhirnya Qiaolin terpaksa menuruti semua keinginan Lin Tao. Karena keadaan darurat ayah mertuanya membuat Su Yan langsung pergi ke rumah sakit, dan begitu melihat Hao Ming yang sangat sedih serta putus asa, Su Yan langsung memeluknya serta mencoba untuk menenangkannya.
Saat hendak bermain dengan Luyan, tiba-tiba ada paparazi yang memotret Chen. Melihat itu langsung membuat emosi Chen menjadi tidak stabil dan berakhir dengan mengurung dirinya di dalam kamar. Alhasil membuat semua orang sangat khawatir kepadanya, apalagi saat melihat Chen yang pingsan. Dan setelah mendengar dokter yang menyuruh agar Chen dibawa ke lingkungan yang lebih tenang, Suyan dan Hao Ming memutuskan akan membawa Chen pergi ke rumah nenek Suyan. Saat pertama kali tiba di rumah nenek, terlihat Chen yang masih saja tidak menunjukkan sikap kooperatifnya kepada semua orang. Sampai akhirnya nenek mempunyai sebuah cara untuk membuat Chen berubah sedikit demi sedikit. Di sisi lain terlihat Pak Ku dan Steve yang merencanakan hal buruk untuk Hao Ming serta ayahnya. Karena sangat ceroboh saat ingin menghindari Yiming membuat Qiao Lin terjatuh sampai harus pergi ke rumah sakit, dan saat Lin Tao datang, Qiao Lin juga terpaksa harus memutuskan Yiming dengan mengatakan bahwa dirinya telah kembali bersama Lin Tao saat ini, dan itu membuat Yiming merasa sangat sedih dan kecewa, apalagi saat melihat Qiao Lin yang memutuskan untuk pindah ke rumah Suyan. Melihat ayah serta ibunya yang mendatanginya dan terlihat sangat memperhatikannya membuat Suyan sangat terharu. Sementara itu terlihat Hao Ming yang senyum-senyum sendiri saat melihat album fotonya bersama Suyan. Terlihat Hao Ming yang kegirangan karena mendengar Chen yang berbicara kepadanya, karena sudah lama sekali Chen yang tidak mau berbicara, tentu saja melihat itu juga membuat Suyan ikut merasa sangat senang. Saat Chen terbangun tengah malam karena kelaparan dan di kulkas tidak ada makanan, Chen memutuskan untuk pergi ke warung sendirian, sementara Hao Ming yang terbangun dan melihat Chen tidak ada di sampingnya langsung merasa sangat khawatir dan pergi mencarinya. Dan saat melihat Chen, Hao Ming merasa sangat lega kemudian langsung menggendongnya pulang bersamanya. Karena kondisi Chen yang semakin membaik, Suyan serta Hao Ming memutuskan untuk kembali ke Jingzhou. Setelah mendengar semua cerita Qiao Lin tentang perbuatan Lin Tao kepada perusahaan serta dirinya, Suyan langsung membuat strategi untuk mengatasi masalah ini. Terlihat Qiao Lin yang juga bertemu dengan Yiming dan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi, sampai akhirnya Yiming mengerti dan membantu Qiao Lin untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mempersiapkan semuanya tapi malah melihat Qiao Lin yang bersama Yiming dan juga mendengar Qiao Lin yang memberitahu telah menyelesaikan semua masalah toko baju yang membuat Lin Tao merasa sangat marah dan juga putus asa. Karena dirinya serta ayahnya yang telah didepak dari Jinda oleh Pak Ku, Hao Ming berusaha untuk mendapatkan proyek Bei Wai Chuan dengan bantuan Pak Huang agar bisa kembali merebut Jinda serta menggulingkan Pak Ku. Alhasil Hao Ming serta timnya bekerja keras untuk bisa mengambil proyek Bei Wai Chuan, namun tiba-tiba saja Pak Huang menghentikan kerjasamanya dan itu membuat Hao Ming merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi. Namun tentu saja Hao Ming tidak mau menyerah karena hal itu. Sementara Pak Ku serta Steve terlihat masih saja mengawasi segala pergerakan dari Hao Ming, dan tidak tahu ada masalah apa sepertinya telah terjadi perebutan di antara Steve serta Wei Ping. Hao Ming sangat marah saat mendengar Pak Ku yang akan membeli saham miliknya serta milik ayahnya, karena itu berarti Pak Ku yang akan benar-benar menyingkirkannya dari Jinda Group yang selama ini telah dibangun susah payah oleh ayahnya sendiri. Dan siapa sangka saat pemilihan tender, Pak Huang malah membeberkan bukti kecurangan yang dilakukan Pak Ku di depan semua orang. Alhasil berkat itu Pak Ku akan diselidiki terlebih dahulu. Terlihat ayah Hao Ming yang sudah sadar dan merasa sangat senang ketika mendengar Pak Ku telah menerima balasan akibat perbuatannya selama ini. Dan ternyata penyakit ayah Hao Ming hanyalah sebuah sandiwara untuk menjebak Pak Ku. Dan semua ini tentu saja tidak lepas dari bantuan Pak Huang kepada Hao Ming. Tiba-tiba saja Fang Lei mendatangi Suyan dan Hao Ming dengan memperlihatkan sebuah laporan tes DNA yang mengatakan bahwa Chen bukanlah anak kandung Hao Ming serta meminta maaf padanya.
dan tentu saja hal tersebut membuat Hao Ming serta Su Yan sangat marah karena kebohongan yang dilakukan oleh Fang Lei dahulu telah berakibat fatal kepada Chen serta Hao Ming, sampai akhirnya tetap saja Hao Ming memutuskan akan selamanya mengakui Chen sebagai anaknya. Fang Lei mendatangi Wei Ping yang tengah mabuk dan terlihat kacau karena telah dibuang oleh ayah angkatnya, jadi mengajaknya untuk ikut dengannya pergi ke Inggris. Sementara itu Hao Ming serta Su Yan terlihat memulai menjalankan urusan bisnis masing-masing dengan penuh semangat. Saat di rumah dan melihat Hao Ming yang sedikit kebingungan karena proposalnya ditolak oleh Dewan Direksi membuat Su Yan membantunya dengan memberikan beberapa motivasi dan referensi kepadanya. Sampai akhirnya Hao Ming juga menggandeng Su Yan sebagai direktur serta pendiri toko baju Yan untuk bekerja sama dalam proyek Beiwaichuan, dan setelah mendengar presentasi dari Su Yan sepertinya membuat para anggota Dewan Direksi menyetujuinya. Dan setelah sebulan karena kinerja Hao Ming serta proyeknya yang sukses, Dewan Direksi memutuskan mencabut tuntutan serta memulihkan semua jabatan Hao Ming serta ayahnya di Jinda Group. Di situ Dewan Direksi juga memutuskan akan memasukkan Hao Ming ke dalam Dewan Direksi tetap dan mengangkat Hao Ming sebagai CEO Jinda Group. Terlihat Su Yan, Hao Ming serta nenek yang sangat bahagia saat membuat pangsit bersama dan bersuah foto juga, dan saat melihat hadiah yang telah disiapkan Hao Ming untuknya membuat Su Yan merasa sangat senang, sampai akhirnya mereka berdua berciuman dengan menghabiskan malam dengan penuh kemesraan. 这里全部都是礼。 Saat menjemput nenek dan mendengar Su Yan yang memanggilnya dengan sebutan mama dan papa membuat kedua orang tuanya merasa sangat senang serta terharu. Di sisi lain Qiao Lin dan Yiming terlihat sangat senang saat menghabiskan waktu bersama, namun tidak bagi Lin Tao yang terlihat seperti orang putus asa serta kebingungan. Karena sudah yakin, mereka membulatkan tekad mengakhiri masa lajangnya dengan melangsungkan pernikahan. Di sisi lain hari berganti hari dijalani Su Yan serta Hao Ming dengan sangat bahagia, apalagi saat ini Jinda Group juga menggandeng toko baju Yan untuk bekerja sama dan mereka berdua bisa bekerja dalam perusahaan yang sama. Dan tentu saja kisah pasangan suami istri ini berakhir dengan sangat bahagia dan drama pun berakhir.